Kisah ini bermula pada suatu malam hujan yang sunyi, ketika seorang pemuda berlutut di tanah, mencoret-coret sesuatu, sembari melantunkan sebuah ritual, memohon kepada entitas yang lebih tinggi agar menjawab panggilannya. Dengan penuh harap dan keputusasaan, ia memohon ketenaran, kekayaan, dan kekuatan mutlak. Juga harta berlimpah agar ia mampu menyembuhkan ibunya yang sedang sakit parah, serta melunasi utang-utang yang menjerat mereka demi kehidupan yang lebih baik. Di ponselnya, pesan demi pesan terus berdatangan, semuanya berisi penolakan atas permohonan pinjaman serta tuntutan penagihan utang. Dalam keputusasaan, ia mengangkat kedua tangannya ke langit dengan ekspresi yang ganjil, seolah rela menyerahkan jiwa dan raganya, bahkan jika harus menjadi pelayan hina sekalipun. Di matanya tampak sesuatu yang mendekat, dan dalam sekejap, sambaran petir menghantam tepat di tempat ia berada. Setelah kejadian itu, ia terbaring tak sadarkan diri hingga akhirnya perlahan membuka mata. Ia mencoba bangkit sambil merasakan kepalanya seperti akan pecah, hanya mengingat bahwa sebelumnya ia berada di perusahaan, mengerjakan sebuah proyek. Ketika menoleh ke samping, ia melihat genangan air besar yang memantulkan wajahnya, dan saat itu juga rasa takut menyergap ketika ia menyadari bahwa wajahnya telah berubah begitu drastis. Namun keterkejutannya belum berhenti, karena di hadapannya berdiri sebuah pohon raksasa, membuatnya sama sekali tidak memahami di mana dirinya berada. Tiba-tiba, sebuah suara menggema di dalam kepalanya, mengucapkan selamat kepadanya. Lalu sebuah buku muncul begitu saja, menyatakan bahwa proses pemanggilan telah berhasil dan sebagai hasilnya, ia akan diberikan 3 permintaan, memungkinkan dirinya meminta apapun yang diinginkan. Joseon tertegun melihat sebuah buku yang dapat berbicara, sesuatu yang jelas tidak pernah ada di bumi, hingga ia mulai bertanya-tanya apakah dirinya telah berpindah ke dunia lain. Ia pun mulai memeriksa buku tersebut dari sampul hingga ke dalam, mencoba memahami situasi karena ia tampaknya memperoleh kesempatan untuk mengajukan permintaan. Namun menurutnya, 3 permintaan terasa terlalu sedikit, sehingga ia mendapatkan ide cemerlang untuk menjadikan permintaan pertamanya sebagai tambahan 10 permintaan lagi, sesuatu yang sejak lama ingin ia coba. Seketika, buku itu membuka mulut mengerikan dan mulai berubah menjadi sosok aneh, sembari menyatakan bahwa tampaknya terjadi masalah pada kontrak. Joseon menatap ke atas dengan ketakutan saat buku itu berubah menjadi sosok iblis raksasa yang hanya mengatakan bahwa manusia di hadapannya adalah jiwa baru. Joseon tetap tergeletak di tanah dalam ketakutan, tidak memahami apa yang dimaksud dengan jiwa maupun kontrak, lalu bertanya siapa sebenarnya makhluk di hadapannya. Iblis itu dengan dingin menyatakan bahwa manusia biasa tidak layak mengetahui keberadaannya, dan satu-satunya hal yang perlu ia pahami adalah bahwa pemilik asli tubuh tersebut telah menggunakan jiwanya sendiri untuk memanggil sang iblis. Karena jiwa itu telah ia ambil, akan tetapi tubuh yang seharusnya menjadi milik sang iblis, kini telah ditempati orang lain. Mendengar semua itu, Joseon diliputi ketakutan karena semuanya menunjukkan bahwa ia benar-benar telah berpindah ke tubuh orang lain, di dunia yang berbeda, dan dijadikan sebagai persembahan. Ia segera memutuskan untuk melarikan diri secepat mungkin. Namun sang iblis hanya menjentikan jarinya, lalu tubuh Joseon tiba-tiba dilalap api tanpa sebab. Iblis itu menjelaskan bahwa ketika kontrak telah ditetapkan dan dilanggar, maka pelanggarnya akan menerima sanksi yang sangat kejam sebagai hukuman. Ia bahkan merendahkan manusia itu sebagai makhluk lemah dan memperingatkan bahwa pada akhirnya lebih baik menyerah. Namun dalam keadaan masih bertahan, iblis itu dengan tegas menyatakan bahwa menurut hukum kontrak, apabila pelanggaran terjadi akibat kekuatan yang lebih besar, maka pihak kedua dibebaskan dari tanggung jawab. Karena dirinya sendiri telah diintervensi oleh sang iblis dan tidak dapat menyelesaikan kontrak, maka tanggung jawab berada pada pihak yang lebih tinggi, sehingga ia tidak dapat dihukum atas pelanggaran tersebut. Iblis itu menoleh dan mempertanyakan apakah benar seorang manusia biasa berani menetapkan aturan. Joseon menjawab dengan tenang bahwa ia sadar makhluk di hadapannya adalah entitas yang sangat kuat dan bahkan mampu mengakhiri dirinya saat itu juga, namun tidak melakukannya. Dari situ ia menyimpulkan bahwa semua ini hanyalah ujian untuk melihat apakah ia layak, lalu dengan tatapan penuh keyakinan ia bertanya, apakah dirinya memenuhi syarat untuk menandatangani kontrak. Sang iblis terdiam sejenak sebelum akhirnya tertawa keras, menganggap situasi ini sangat menarik karena untuk pertama kalinya ia melihat manusia berani bernegosiasi dengannya dan mengakui bahwa hal itu membangkitkan minatnya. Karena itu, ia memanggil sebuah kontrak di hadapan Joseon dan menyatakan bahwa jika seorang manusia dapat mengabulkan permintaannya, maka ia akan memberikan kehidupan baru
sebagai balasan. Dengan wajah mengerikan, ia menyampaikan bahwa ia menginginkan lebih dari 999 permintaan dipenuhi, serta memperingatkan bahwa waktu untuk berpikir sangat terbatas. Zhousen merasa kesal mendengar hal itu karena sang iblis seolah meniru idenya secara terang-terangan. Dalam situasi tanpa banyak pilihan, ia akhirnya menyatakan bahwa ia akan mematuhi perintah tuannya yang baru. Dengan demikian, kontrak jiwa pun ditandatangani, menetapkan bahwa pihak pelaksana harus menyerahkan jiwanya dan memenuhi 999 syarat dari pemberi kontrak. Dan setelah semuanya selesai, pemberi kontrak dapat memberikan imbalan yang sesuai. Setelah itu, Zhousen meninggalkan tempat tersebut dan tiba di depan sebuah rumah, meskipun ia sendiri tidak yakin apakah itu benar-benar rumahnya, karena tuan barunya hanya meninggalkannya begitu saja di sana. Ia teringat saat dirinya terdorong keluar dari sebuah portal, sementara buku itu menyuruhnya melakukan apapun yang ia inginkan, dan mengatakan bahwa ia akan kembali untuk memberikan perintah. Hal itu membuatnya berpikir, karena ia sempat mengira akan diperlakukan sebagai pelayan, namun ternyata tidak demikian. Karena tidak mengetahui harus berbuat apa, ia akhirnya memutuskan untuk menjalani hidup seperti biasa. Ia membuka pintu rumah dan masuk ke dalam sambil bertanya, apakah ada orang di sana? Sekaligus menyadari bahwa kondisi keluarga orang ini jauh lebih sulit dari yang ia bayangkan. Ia mengambil selembar kertas di atas meja dan terkejut melihat bahwa itu adalah kontrak pinjaman yang mensyaratkan 2 liter cairan kehidupan, membuatnya tidak memahami situasi kelam apa yang telah dialami pemilik tubuh sebelumnya. Tiba-tiba, seseorang muncul dan menghantamnya dengan batang besi, membuat tubuhnya terpental hingga ke sisi lain ruangan. Pria itu bertanya apakah ia sudah tidak sadar karena berani mengabaikan panggilannya. Salah satu anak buahnya mengingatkan agar tidak bertindak berlebihan, namun yang lain menanggapi bahwa tidak masalah, karena Zhousen hanyalah seorang pencuri dan tubuhnya cukup kuat. Zhousen yang dipenuhi emosi bertanya siapa mereka sebenarnya. Namun, ia kembali menerima hantaman keras di perut saat pria berambut pirang itu menanyakan apakah ia sudah melupakan utang yang dibuat 7 hari lalu, atau mungkin ia sedang tidak sadar. Pria itu kemudian terus melayangkan tendangan tanpa henti sambil menghina ibunya sebagai wanita tua yang tidak bijak karena mempertaruhkan hidupnya demi membayar utang seseorang yang dianggap tidak berguna. Bahkan mempertanyakan apakah mereka berdua akan terus dipandang rendah. Zhousen hanya mampu bertahan sambil terus mendengar tudingan bahwa dirinya hanyalah pencuri yang tidak berguna seperti ibunya, dan bahwa mereka dianggap tidak layak untuk menjalani kehidupan yang lebih baik. Pada saat itu, kenangan lama menyeruak dalam benaknya, membawa dirinya kembali ke masa kecil, ketika sang ibu pernah dengan lembut menanyakan apakah ia ingin berhenti menjalani hidup sebagai pencuri. Ia menjawab tidak, karena ia tidak ingin ibunya terus bekerja terlalu keras. Lalu ia menceritakan mimpi buruk yang pernah menghantuinya, di mana ia melihat sang ibu harus membuat kerajinan tangan setiap hari tanpa henti hingga suatu hari tertidur dan tak pernah terbangun kembali. Sang ibu terkejut mendengar hal itu, namun dengan senyum hangat ia mengulurkan tangan dan mengusap kepalanya, menenangkannya bahwa semuanya akan baik-baik saja, dan bayangan dirinya kini seolah muncul di hadapan Zhousen, berusaha menghibur. Karena satu-satunya hal yang ia inginkan hanyalah agar anaknya lebih percaya pada dirinya sendiri. Kenangan itu membakar amarah dalam dirinya, dan ketika pandangannya kembali tertuju pada pria berambut pirang di hadapannya, ia melayangkan pukulan keras tepat ke wajahnya, hingga pria itu terpental dengan kekuatan penuh ke seberang ruangan. Seorang anak buah yang sebelumnya tidak memperhatikan kejadian itu terkejut ketika sesuatu melesat di sampingnya secepat peluru, dan mereka pun melihat pria itu terhempas keras menabrak dinding. Keduanya saling menoleh dengan perasaan janggal, lalu menatap Zhousen dengan ragu, bertanya-tanya apakah aura yang terpancar darinya berarti ia telah mencapai tingkat bintang. Dengan suara mengerikan, Zhousen mempertanyakan apa salahnya seseorang dari kelas rendah berusaha bangkit secara sosial dan ekonomi, dengan tatapan tajam lalu menyuruh mereka semua diam karena ia tidak sedang ingin diganggu. Mereka berdua tampak kesal karena menurut pengamatannya, Zhousen hanya berada di tahap 2 kelas rendah, namun sikapnya begitu angkuh. Kemudian mereka berdua mulai berjalan perlahan, sepakat untuk memberinya pelajaran agar ia mengerti batasannya. Zhousen mulai merasakan kekuatan mengalir dalam tubuhnya, membayangkan bahwa orakel dan tahap 2 kelas E yang pernah ia dengar dari para pengganggu mungkin berkaitan dengan kekuatan di dalam dirinya. Bahkan ia merasa kekuatan itu kemungkinan berada di tingkat yang lebih tinggi darinya. Tiba-tiba pria itu muncul menyerang, tetapi Zhousen menyadari bahwa ia mampu melihat setiap gerakan dengan jelas, sehingga dengan mudah menghindari serangan itu,
dan membuat lawannya menghantam lantai. Dalam sekejap berikutnya, ia sudah berada di belakangnya dan melancarkan tendangan keras di kepala pria bertubuh besar itu hingga cairan merah menyembur ke segala arah. Salah satu rekan pria itu maju dengan rasa gentar karena sejauh yang ia tahu, Zhou Shen hanyalah tahap 2 kelas rendah dan ia tidak mengerti bagaimana bisa ia menjadi secepat dan sekuat ini. Meski begitu, ia merasa yakin karena berada di titik buta dan berpikir mungkin ia bisa mematahkan tulang rusuk lawannya. Namun pikiran itu sia-sia, karena bahkan tanpa menoleh, Zhou Shen mengangkat kakinya dan melancarkan tendangan tepat ke perutnya, membuatnya terjatuh dan muntah tanpa memahami bagaimana Zhou Shen mengetahui posisinya tanpa melihat. Tubuhnya pun terlempar ke sisi lain ruangan. Dengan ketakutan, ia mulai memohon agar dibiarkan selamat, mengaku tidak tahu bagaimana Zhou Shen bisa menjadi begitu kuat, dan menyatakan bahwa ia hanya mengikuti perintah, sementara orang yang bertanggung jawab atas semua ini adalah Li Niu. Zhou Shen mengulang nama itu, kemudian menegaskan bahwa ia akan menyelesaikan urusan ini dan meminta mereka berhenti mengganggunya. Tanpa menunggu lebih lama, ia segera menarik rekannya dan meninggalkan rumah itu. Zhou Shen terdiam sejenak sebelum bertanya, apakah atasannya tadi sedang mengawasinya. Pada saat itu, sebuah buku iblis muncul melalui portal, mengakui bahwa ia terkejut karena Zhou Shen mampu merasakan keberadaannya. Zhou Shen menjelaskan bahwa ia merasakan kekuatan aneh, sehingga menduga dirinya mendapat sedikit bantuan. Atasannya membenarkan hal itu, mengatakan bahwa jika ia tidak meminjamkan sedikit kekuatan, kemungkinan besar Zhou Shen tidak akan selamat. Mendengar itu, Zhou Shen merasa bersemangat karena semakin ia menganggap buku tersebut sebagai kunci keberuntungannya, sebab jika kekuatan itu bisa dipinjamkan terus-menerus, ia tidak perlu lagi merasa takut pada siapapun. Namun iblis jahat itu menanggapinya dengan dingin, mempertanyakan apakah ia sedang berkhayal, karena kekuatan bukanlah sesuatu yang bisa digunakan sembarangan oleh manusia biasa, bahkan ia sudah sangat beruntung karena tidak melampaui batas. Jika tidak, para pengganggu itu bisa saja kehilangan nyawa tanpa perlu disentuh. Zhou Shen kemudian mempertanyakan apakah bekerja untuk entitas seperti itu tidak memberinya keuntungan, karena jika ia menjadi lebih kuat, akan lebih mudah baginya memenuhi permintaan yang diberikan. Buku itu mengatakan agar ia tidak khawatir, karena sesuai kontrak, ia akan menerima hadiah yang berguna meskipun belum diputuskan apa bentuknya, dan memperingatkan bahwa ia tidak akan meminjamkan kekuatannya lagi, kecuali Zhou Shen ingin kehilangan nyawanya. Mendengar hal itu, Zhou Shen merasa kesal. Iblis jahat itu justru merasa bahwa kontraktornya telah melampaui harapannya, karena bukan hanya mampu menerima kekuatan tersebut, tetapi juga mengendalikannya dengan sangat baik, hingga ia bertanya-tanya apakah Zhou Shen adalah titik takdirnya. Dengan rasa penasaran, Zhou Shen bertanya mengenai permintaan kedua yang harus ia penuhi. Buku itu tampak bingung dengan pertanyaan tersebut, sementara Zhou Shen menimpali dengan curiga apakah ia akan diminta memenuhi ratusan permintaan. Iblis jahat menjelaskan bahwa ia belum memikirkan apapun dan menyuruhnya tenang, karena ia telah membuat banyak keinginan, dan pada waktunya nanti, semuanya akan menjadi jelas. Zhou Shen semakin tidak mengerti dan bertanya apa yang harus ia lakukan, namun atasannya hanya menyuruhnya melakukan apapun yang ia inginkan. Hal itu justru membuatnya gelisah, karena ia sama sekali tidak memahami dunia tersebut, dan sebelumnya berharap akan menerima perintah yang bisa memberinya arah, tetapi ternyata tidak demikian. Ia kemudian mengambil ponsel yang sebelumnya ia ambil dari atap dan memutuskan untuk mempelajari lebih jauh tentang pemilik tubuh ini agar bisa menjalani kehidupan sebagai dirinya. Setelah beberapa waktu memeriksa isi ponsel, ia menyimpulkan bahwa sebagian besar pesan berkaitan dengan utang dan pembelian suplemen secara daring membuatnya sadar bahwa menjadi seorang oracle memerlukan biaya besar dan bahkan tidak ada satupun pesan dari keluarga. Baru saja ia mengucapkan hal itu, ia langsung tertegun ketika menemukan pesan dari saudara perempuannya yang mengatakan bahwa ibu mereka pingsan dan sedang berada di rumah sakit, serta memintanya segera datang. Tanpa berpikir panjang, ia berlari menuju lokasi tersebut. Dan saat membuka pintu, ia melihat saudara perempuannya duduk di samping tempat tidur sang ibu. Ia pun terdiam sejenak, merasakan suasana yang tegang, dan memahami bahwa siapapun pasti akan merasa kesal karena hal sepenting ini diabaikan. Terlebih melihat kondisi saudara perempuannya yang tampak begitu terpukul. Ia melangkah mendekat dan seketika menyadari bahwa sosok yang terbaring di atas ranjang dorong itu benar-benar ibunya. Sekilas pandang saja sudah cukup mengguncang hatinya, karena sosok itu terasa berbeda dari kenangan yang ia simpan selama ini, membuatnya diliputi kegelisahan, seolah semua perubahan itu terjadi akibat dirinya.
Untuk memecah suasana yang menyesakan, ia segera menghubungi saudaranya, meminta maaf karena datang terlambat sambil menanyakan kondisi sang ibu. Namun kakaknya langsung menanggapi dengan nada penuh kekecewaan, mempertanyakan alasan apa lagi yang akan ia gunakan kali ini. Apakah soal latihan atau kesibukan memanggil kekuatan tak terlihat demi ambisi besar. Suaranya mulai bergetar ketika ia menjelaskan bahwa ibu mereka telah bekerja tanpa henti demi melunasi utang-utang yang ia tinggalkan, bahkan sampai kelelahan hingga kehilangan kesadaran. Dalam luapan emosi, ia menangis dan mempertanyakan mengapa ia tidak pernah sekalipun datang menjenguk, padahal sang ibu telah mengorbankan segalanya hingga hampir tak menyisakan apapun untuk dirinya. Ia terus menegaskan bahwa ibu mereka bahkan tidak bisa mendapatkan perawatan intensif karena harus mengutamakan pembayaran utang, bertahan hanya dengan tekad yang nyaris habis, dan sempat berada di ambang kehilangan nyawa. Sehingga ia ingin tahu apakah ia mampu memahami semua itu. Setelah meluapkan perasaannya, ia menarik napas panjang dan meminta maaf, mengakui bahwa dirinya dan ibunya telah sangat kelelahan. Kakaknya kemudian menunjukkan sebuah kartu yang berisi cukup dana untuk kebutuhan 6 bulan, sambil menegaskan bahwa mulai saat itu ia sendiri yang akan merawat ibu mereka, dan lebih jauh lagi, ia harus mengurus segala kebutuhannya sendiri karena ia tidak lagi memiliki keterkaitan dengannya. Joseon merasakan dingin menjalar di tubuhnya, dan ucapan terakhir itu menjadi penutup yang menegaskan bahwa hubungan mereka telah terputus sepenuhnya. Dengan kenyataan pahit itu, ia meninggalkan rumah sakit, dan suara entitas jahat dalam dirinya muncul, mengatakan bahwa ia dapat merasakan kegelisahannya, bahkan bertanya apakah kata-kata manusia biasa bisa begitu memengaruhinya. Padahal secara logika, gadis itu seharusnya hanyalah orang asing baginya, sebagai seseorang yang terlahir kembali dari dunia lain, serta menambahkan bahwa pada akhirnya semua itu bukan sepenuhnya kesalahannya. Joseon terkejut, tidak menyangka bahwa buku misterius itu justru terdengar seolah menenangkan, lalu menjelaskan bahwa dirinya baik-baik saja karena gadis itu hanya mengingatkannya pada masa lalu. Buku itu pun menyetujui, menegaskan bahwa ia tidak ingin ada kekacauan yang menghambat keinginannya. Joseon kemudian menguatkan tekadnya dan bertanya, apakah ia akan menjadi lebih kuat jika mampu membuktikan kemampuannya, karena dengan begitu ia bisa menebus semua yang telah terjadi. Entitas jahat itu tampak tertarik dan menjawab bahwa benar, ia akan menjadi lebih kuat jika mampu menunjukkan nilainya, sambil membayangkan langkahnya yang menjauh, dan berharap ia tidak mengecewakan harapan tersebut. Sementara itu, di sebuah klub malam gemerlap di kota cahaya, Linyu duduk bersama dua wanita, membicarakan keuntungan bulan ini yang menurutnya cukup memuaskan, lalu memerintahkan agar para bawahannya segera dihubungi untuk mempercepat proses penagihan, karena pihak atas tidak bisa menunggu lebih lama. Seorang pegawainya menanggapi dengan santai, mengatakan bahwa hal itu bukan masalah, namun juga melaporkan bahwa berdasarkan penyelidikan, seseorang dari organisasi di zona A mengalami kesulitan dalam menagih sewa. Bahkan 3 orang di antaranya dilumpuhkan oleh seorang pelajar. Linyu justru menganggapnya menarik, menyatakan bahwa masih ada waktu sebelum panen tiba, dan menyindir bahwa orang-orang yang terlalu percaya diri justru menjadi penyebab menurunnya jumlah pinjaman. Pegawainya menyatakan akan memberikan pelajaran kepada pihak yang bertanggung jawab, namun menjelaskan bahwa situasi ini cukup unik karena di antara mereka terdapat para oracle tingkat 2 dan 3, dan para penagih itu justru dikalahkan oleh pelajar yang baru mencapai tingkat 2. Linyu terdiam sejenak mendengar hal itu, lalu meminta laporan lengkap karena ia ingin mengetahui siapa pelakunya. Saat melihat foto Joseon, ia tampak bingung, berusaha memahami bagaimana seseorang dengan tingkat rendah mampu mengalahkan pengguna tingkat 2 dan 3. Sekaligus, padahal bahkan tingkat 3 terlemah pun mampu menghadapi banyak lawan tingkat 2, dan perbedaan kekuatan antar tingkat bukanlah sesuatu yang bisa ditutupi hanya dengan kemampuan biasa. Perlahan ia tersenyum, menduga bahwa Joseon mungkin menyembunyikan kekuatan aslinya, dan kemungkinan telah mencapai tingkat 3, lalu memerintahkan agar dilakukan pengawasan ketat dan memastikan bakat seperti itu tidak terlepas begitu saja. Keesokan harinya, Joseon terlihat berlari sejak pagi hingga menarik perhatian seorang pria tua yang menanyakan mengapa ia akhir-akhir ini datang begitu awal, sambil menyebutkan bahwa persediaan suplemen energi dasar baru saja tiba dengan harga 400 per botol. Joseon menyapanya dengan sopan dan meminta maaf karena kali ini ia tidak membutuhkannya, mengingat ia sudah memiliki persediaan sendiri. Pria itu hanya tertawa ringan, mengatakan tidak masalah, lalu bercanda menanyakan apakah ia sedang bersemangat karena memiliki pasangan, mengingat antusiasmenya di pagi hari.
Joseon kembali melanjutkan larinya, merenung bahwa setelah meninggalkan rumah sakit, ia menghabiskan beberapa hari untuk menyesuaikan diri dengan tubuh barunya, sekaligus mengumpulkan informasi, menggabungkan pengetahuan itu dengan ingatan yang telah ia tanamkan, hingga akhirnya memahami sebagian besar pengetahuan umum dunia tersebut. Ia mengetahui bahwa manusia di dunia ini menggunakan suplemen khusus secara rutin untuk meningkatkan kekuatan, dan mereka dikenal sebagai oracle. Zat yang digunakan untuk mencapai status tersebut sangat mahal, yang menjelaskan mengapa pemilik tubuh sebelumnya terjerat begitu banyak utang. Ia juga menyadari bahwa batas tertinggi kekuatan itu masih belum jelas, namun bahkan oracle tingkat terendah sekalipun memiliki kemampuan fisik jauh melampaui manusia biasa. Ia merasakan sendiri peningkatan kekuatan tubuhnya setelah menggunakan suplemen, dan kini ia memahami mengapa begitu banyak orang mendambakan status tersebut. Tiba-tiba, ponselnya berdering, dan ketika ia menjawab, ia menyadari bahwa yang menghubunginya adalah ketua kelas yang langsung menegurnya, memastikan apakah ia sudah bangun, dan mengingatkannya bahwa masa izin yang ia ajukan telah berakhir, bahkan menyampaikan bahwa guru meminta agar ia segera kembali ke kelas. Ia menjawab bahwa dirinya tidak lupa karena sudah bangun, meskipun dalam hati ia sadar bahwa ia memang sempat melupakannya. Karena itu, ia segera menuju sekolah, di mana sang guru menjelaskan bahwa mereka telah membahas sejarah para oracle sebelumnya dan kini akan beralih pada dampaknya terhadap ekonomi. Joseon mendengarkan dengan saksama, membayangkan bahwa status seorang oracle ditentukan oleh kekuatan yang dimiliki dan dibedakan melalui sistem peringkat yang jelas. Tingkatan terendah dimulai dari peringkat E, dan yang tertinggi adalah peringkat S, di mana seseorang harus terlebih dahulu mencapai batas tertinggi pada peringkatnya saat ini sebelum dapat melangkah ke tingkat berikutnya. Konon, mereka yang berhasil mencapai peringkat S diperlakukan layaknya dewa. Untuk menyeimbangkan kekuatan para oracle, dunia pun dibagi menjadi 5 lapisan. Lapisan kelima adalah tempat tinggal orang-orang biasa dengan peringkat E, dikenal sebagai lapisan luar. Sementara itu, lapisan di atas tingkat 4 disebut lapisan dalam, simbol kekuatan dan dominasi, yang hanya bisa dimasuki oleh mereka yang setidaknya telah mencapai peringkat D. Dalam benaknya, Joseon menyadari bahwa dirinya masih berada di peringkat E, titik terendah yang memungkinkan, dan jika ia ingin memperoleh lebih banyak sumber daya, ia harus menuju sektor tengah kota. Karena itu, ia mulai memikirkan cara untuk meningkatkan kekuatannya secepat mungkin. Tiba-tiba, sebuah kapur menghantam dirinya, memecah lamunannya. Saat ia menoleh ke belakang, terlihat 2 siswa yang dengan jelas sedang memancing masalah. Salah satu dari mereka menudingnya dengan nada meremehkan, mempertanyakan apakah ia merasa lebih hebat hanya karena mendapatkan nilai lebih baik dalam ujian tertulis. Temannya menambahkan dengan sombong bahwa meskipun mereka berada di level yang sama, 1 pukulan saja sudah cukup untuk menjatuhkannya. Joseon hanya memandang dingin, berpikir bahwa sampah ada di mana-mana. Di saat itulah guru masuk dan mengumumkan akan diadakan tes dalam pelajaran pendidikan jasmani, memerintahkan semua siswa untuk segera berganti pakaian dan berkumpul di lapangan. Di luar ruangan, Joseon melakukan pemanasan sambil merenung bahwa siswa dari Departemen Oracle menghabiskan sebagian besar waktunya dalam pelajaran fisik, sebuah metode yang menurutnya cukup menarik. Namun, suasana kembali memanas ketika seorang siswa mendekatinya, memanggilnya dengan nada menantang. Orang-orang di sekitarnya langsung bersorak, menyadari bahwa keributan akan kembali terjadi. Bahkan beberapa di antaranya bertanya, apakah kedua pembuat masalah itu tidak pernah lelah mengusiknya setiap bulan. Rekannya terus memprovokasi, menarik pakaiannya mempertanyakan apakah ia merasa puas menghadapi mereka di kelas, lalu meremehkan nilai ujian tertulis dengan mengatakan bahwa di medan pertempuran, semua itu tidak berarti apa-apa. Ia menegaskan bahwa bagi seorang oracle, level dan kekuatan adalah segalanya. Lalu merendahkan Joseon dengan menyiratkan bahwa dalam hal kekuatan, ia tidak lebih dari sesuatu yang tidak berguna. Joseon justru menanggapinya dengan ringan, bahkan mempertanyakan balik logika tersebut, membuat lawannya sedikit terdiam, namun kemudian terpancing untuk melancarkan serangan. Namun serangan itu dihentikan dengan mudah, seolah tidak memiliki bobot sama sekali. Bahkan setelahnya, Joseon masih sempat bertanya apakah ocehannya sudah selesai. Lawannya mulai merasa cemas karena tidak mampu melepaskan diri. Joseon kemudian menekan, meminta agar ia berhenti berbicara sembarangan, membuat tubuh lawannya gemetar, dan memohon agar diberi waktu. Pada saat itulah keduanya merasakan kehadiran yang luar biasa kuat, sebuah tekanan yang membuat udara terasa berat dan dingin menyelimuti tubuh Joseon. Sosok itu adalah Profesor Tian Jijia yang dengan tegas mempertanyakan siapa yang memberi izin untuk membuat keributan di kelasnya. Ia menyebut Joseon dengan nada merendahkan dan berkata
Sekarang ia menimbulkan masalah setelah kembali. Zhousen segera mengubah ekspresinya, menjelaskan bahwa mereka hanya sedang berlatih, lalu melepaskan tangan lawannya. Zijia memberikan peringatan pertama, menegaskan bahwa jika hal serupa terulang, konsekuensinya tidak akan ringan. Ia kemudian mengumpulkan seluruh siswa, meminta mereka mendengarkan dengan serius karena hanya tersisa 3 bulan sebelum ujian kelulusan dan turnamen pasca kelulusan, bahkan lebih penting. Ia menjelaskan bahwa hasil yang baik tidak hanya akan membawa kehormatan bagi sekolah, tetapi juga membuka jalan menuju akademi bergengsi. Untuk mendukung performa mereka, ia telah menyiapkan suplemen pemula peringkat A. Tes pun dimulai. Beberapa siswa tampak kelelahan setelah melakukan 24 repetisi, sementara yang lain menunjukkan semangat luar biasa hingga mencapai 50. Zhousen mengamati dari kejauhan, merasa heran karena ia membayangkan ujian Oracle akan jauh lebih istimewa. Saat itu, seseorang memanggilnya dengan lembut, menanyakan keadaannya. Ternyata itu adalah perwakilan kelas yang khawatir karena ia tidak hadir selama beberapa hari. Gadis itu kemudian merasa canggung karena terlalu ingin tahu. Namun, ia hanya merasa aneh karena kejadian ini terjadi begitu dekat dengan masa kelulusan. Zhousen tersenyum ringan, mengatakan bahwa ia baik-baik saja dan berterima kasih atas perhatian tersebut. Gadis itu lalu menanyakan apakah ia akan membeli suplemen dari guru, namun Zhousen menjawab tidak karena ia tidak memiliki uang. Dalam benaknya, ia menyadari bahwa suplemen itu pasti mahal dan hanya dirinya yang tidak membelinya, maka jelas ia adalah siswa yang paling kekurangan di kelas. Gadis itu sempat mengatakan bahwa ia akan kesulitan tanpa suplemen, namun terhenti karena guru memanggilnya. Ia pun berpamitan dan bergegas mencoba menyelesaikan tes. Dari kejauhan, Zijia memperhatikan dan tampak puas melihat Liu membeli 2 botol suplemen, seolah itu menjadi penentu kelulusannya. Zhousen mulai menyadari bahwa sang guru tampaknya lebih membantu mereka yang membeli suplemen, membuatnya berharap bahwa kemampuannya sendiri akan cukup meskipun tanpa bantuan apapun. Tak lama kemudian, namanya dipanggil. Sang guru memperhatikannya dengan senyum tipis, menyadari bahwa ia tidak membeli apapun, dan dalam hati ia berasumsi bahwa tidak mungkin seseorang bisa percaya diri lulus tanpa suplemen. Ia bahkan berniat menjadikannya contoh kegagalan di hadapan semua siswa. Zhousen berdiri di depan palang besi, sekilas tampak biasa saja. Namun saat tangannya menyentuh besi tersebut, ia terkejut karena tubuhnya tiba-tiba terasa jauh lebih berat, seolah beban tak kasat mata menekan dirinya. Semakin besar tenaga yang ia keluarkan, semakin berat pula tekanannya. Ia mencoba memahami apakah ini berkaitan dengan kristal yang terpasang di pelindung pergelangan tangannya. Tak lama kemudian, ia menyadari bahwa beban tersebut memiliki batas dan dengan kekuatannya saat ini, ia masih bisa beradaptasi. Tanpa ragu, ia mulai melakukan latihan tersebut. Bahkan ketika beban meningkat dari 20 hingga 100 kg. Para siswa di sekitarnya terkejut menyaksikan hal itu, tidak percaya bahwa ia mampu mencapai 100 repetisi. Padahal sebelumnya bahkan 30 saja sulit baginya. Dalam sekejap, ia hampir menempati posisi kedua dalam peringkat. Setelah menyelesaikan latihan, beberapa siswa langsung mengerumuninya, memuji pencapaiannya, dan mengatakan bahwa dengan nilai tersebut ia bisa masuk ke kelas elit. Mereka juga penasaran kapan ia bisa naik ke posisi kedua dan apakah ia menggunakan banyak suplemen. Di kejauhan, sang guru mengamati dengan wajah penuh tanda tanya, sempat menduga bahwa Zhousen menggunakan zat peningkat karena perubahan fisiknya yang drastis. Namun, ia segera menepis kemungkinan itu, mengingat harga yang terlalu mahal untuk seseorang seperti dirinya. Kebingungan mulai menyelimuti pikirannya, terutama karena Zhousen mampu mencapai peringkat kedua hanya dalam hitungan hari. Lebih dari itu, ia mulai merasa khawatir, karena jika para siswa mengetahui bahwa seseorang bisa mencapai tingkat seperti itu tanpa suplemen, maka tidak akan ada lagi yang tertarik membeli dagangannya. Dengan cepat, ekspresinya berubah, menandakan bahwa ia tidak ingin usahanya runtuh begitu saja. Karena itulah, ia memastikan bahwa pelajaran berharga akan diberikan. Tak lama setelah itu, di ruang kepala sekolah, ia tampak sedang berbicara melalui telepon, menjelaskan bahwa untuk sekolah seperti miliknya yang tidak memiliki dukungan maupun sponsor, menghasilkan seseorang dengan peringkat ketiga adalah hal yang sangat sulit. Ia mencoba mencari jalan tengah, berharap dapat mencapai kesepakatan, namun usahanya berakhir tanpa hasil. Dengan rasa kesal, ia menutup panggilan itu. Frustrasi, karena peralatan kelas elit membutuhkan biaya yang sangat besar, sementara sekolah tersebut nyaris tidak memiliki sumber daya untuk mempertahankan seseorang, bahkan di peringkat kedua. Tatapannya kemudian jatuh pada foto seniornya, dan dalam hati ia bertanya apa yang harus dilakukan, sebab jika keadaan ini terus berlanjut, akademi itu bisa saja runtuh. Pada saat itulah ia menoleh ketika seorang guru meminta izin untuk masuk. Saat guru itu mendekat, Zijia menyerahkan hasil nilai para siswa
dan menyampaikan bahwa performa mereka sangat baik. Bahkan ia yakin kelas tersebut akan melahirkan para orekel luar biasa. Namun, kepala sekolah membaca laporan itu dengan wajah datar, menyadari bahwa tidak ada sesuatu yang benar-benar istimewa karena semuanya masih berada di peringkat pertama dan orang-orang seperti itu belum layak dikirim ke medan pertempuran. Hingga akhirnya, sang guru menambahkan bahwa di antara para kandidat, terdapat satu pengecualian yang sesuai dengan jadwal fungsi yang telah ditentukan, lalu menyebut nama Zousen. Karena hal itu, Zousen dipanggil ke ruang kepala sekolah. Sosok iblis jahat dalam dirinya langsung mempertanyakan apa yang telah ia lakukan, namun ia menjawab bahwa dirinya tidak tahu, atau setidaknya tidak mengingat pernah melakukan sesuatu yang istimewa. Saat berjalan mendekati ruangan, ia teringat bahwa kepribadian kepala sekolah terkenal keras, sehingga dipanggil olehnya bukanlah hal yang sederhana. Ketika tangannya hendak menyentuh gagang pintu, tiba-tiba aura aneh mulai memancar dari balik pintu, membuatnya terkejut dan bertanya-tanya apa itu. Buku misterius itu pun tampak terkejut, mengatakan bahwa akhirnya hal itu muncul, lalu menjelaskan bahwa itulah keinginan yang terpicu oleh kondisi khusus yang pernah disebutkan sebelumnya, sesuatu yang tampaknya ingin mendekat. Karena terlalu lama terdiam, kepala sekolah menarik perhatiannya, membuatnya segera masuk dan menanyakan alasan dirinya dipanggil. Kepala sekolah meletakkan tangan di atas berkas miliknya dan mengatakan bahwa fisiknya cukup baik, hampir mencapai peringkat kedua, namun masalah terletak pada absensi, sikap tidak hormat terhadap guru, serta keterlibatannya dalam perkelahian yang memberi kesan bahwa ia mudah tersulut emosi. Meski demikian, ia mengakui bahwa semua itu bukanlah hal terpenting, karena menurutnya ada sesuatu yang jauh lebih penting bagi seorang oracle, yaitu biaya. Dengan tegas, ia memperingatkan bahwa Zousen sebaiknya menyerah. Zousen pun merasa tertekan, menyadari bahwa biaya untuk menjadi oracle di tahap lanjut memang sangat tinggi. Sang guru turut menguatkan hal itu dengan menyebut bahwa kondisi keluarga Zousen sedang mengalami kesulitan, sehingga lebih baik menghentikan pengeluaran. Terlebih lagi, sekolah itu sendiri sedang berada dalam krisis dan bahkan tidak yakin bisa terus bertahan. Ia menjelaskan bahwa menempatkan siswa biasa ke kelas elit bukanlah keputusan bijak, karena sumber daya harus difokuskan pada mereka yang benar-benar memiliki potensi, dan bahkan dengan siswa peringkat 3 pun hasilnya belum tentu pasti. Karena itu, ia menyatakan bahwa Zousen tidak perlu datang lagi keesokan harinya, lalu menanyakan pendapatnya. Zousen terdiam sejenak, mencerna semua yang baru saja didengarnya, hingga tiba-tiba sesuatu menarik perhatian sosok iblis jahat. Ia mengatakan bahwa target telah ditemukan dan meminta Zousen untuk mengambilnya. Zousen mempertanyakan hal itu, merasa bahwa dirinya saja hampir tidak sanggup berdiri, dan bertanya mengapa buku itu tidak melakukannya sendiri. Iblis jahat itu menjawab bahwa jika ia bisa, tentu ia sudah melakukannya sejak awal. Namun, kontrak yang mengikat mereka menyatakan bahwa ia hanya bisa memperoleh sesuatu yang sepenuhnya menjadi milik Zousen, sehingga ia harus menemukan cara untuk mendapatkan kristal tersebut. Hal itu membuat Zousen semakin terbebani, karena jika ingin melunasi utangnya, ia harus memasuki zona pusat kota. Ia sadar bahwa untuk masuk ke sana tidak hanya membutuhkan peringkat D, tetapi juga sertifikat kelulusan oracle, dan sekolah itu adalah satu-satunya sekolah menengah di kota tersebut. Itu berarti ia sama sekali tidak boleh dikeluarkan. Setelah berpikir keras, ia menarik napas panjang, berusaha mencari solusi. Ia teringat bahwa sejak berdirinya akademi elit, belum pernah ada siswa yang melampaui tingkat 2, yang berarti siapapun di atas tingkat itu sangat berharga bagi sekolah. Ia pun memanggil iblis itu, dan karena dirinya belum menerima imbalan atas bantuan dalam mewujudkan keinginan, ia bertanya apakah ia bisa menentukan sendiri bentuk imbalannya. Buku itu berpikir sejenak sebelum menjawab bahwa kemungkinan besar bisa. Dengan penuh keyakinan, Zousen menyatakan bahwa imbalan yang diinginkannya adalah meminjam kekuatan tersebut. Iblis jahat segera memperingatkan bahwa tubuhnya tidak akan mampu menahannya, dan bahwa ia selamat sebelumnya hanyalah karena keberuntungan semata. Ia menyarankan untuk memilih rencana lain, namun Zousen menolak karena ia tidak bisa mengambil risiko dikeluarkan dari sekolah. Ia tidak tahu berapa lama lagi kesempatan untuk mencapai kota pusat akan datang jika itu terjadi, sehingga ia meminta agar dipercaya. Merasakan tekad tersebut, buku itu akhirnya mengaktifkan kontrak dan melepaskan kekuatannya, sembari memperingatkan bahwa selanjutnya ia harus mengandalkan dirinya sendiri. Kontrak itu muncul, menyatakan bahwa pihak pemberi kontrak memberikan imbalan berupa hak untuk meminjam kekuatan kapan saja, namun segala konsekuensi sepenuhnya menjadi tanggung jawab penerima. Tanpa ragu, Zousen langsung menerimanya. Pada saat yang sama, kepala sekolah bertanya, apakah masih ada hal lain yang ingin disampaikan? Dengan tenang,
Zhousen meminta untuk diuji sekali lagi agar dapat menentukan statusnya. Kepala sekolah pun mempertimbangkannya sejenak, lalu menyuruhnya menggenggam tangannya. Ketika ia melakukannya, kepala sekolah menyadari bahwa tingkat kekuatannya telah mencapai level 2, lebih tinggi dari laporan sebelumnya, namun tetap saja belum cukup, sehingga ia hanya menganggapnya sebagai sesuatu yang disayangkan. Zhousen menutup matanya rapat, menyadari bahwa ia hanya memiliki satu kesempatan, lalu memutuskan untuk mengerahkan seluruh kekuatan yang telah ia serap tanpa sisa. Seiring tekad itu menguat, tubuhnya mulai memancarkan energi yang semakin meluap, membuat kepala sekolah tertegun karena di hadapannya berdiri seorang siswa yang memancarkan kekuatan luar biasa. Bahkan buku iblis yang sebelumnya meminjamkan kekuatan itu pun terkejut, tak menyangka ledakan energi Zhousen melampaui batas yang pernah diberikannya. Kepala sekolah yang masih diliputi keterkejutan tidak mampu mempercayai kenyataan bahwa tingkat kekuatan itu meningkat begitu saja. Dan setelah menatap Zhousen dengan saksama, ia menyimpulkan bahwa ia telah mencapai tingkat 4. Saat ia menanyakan hasilnya, kepala sekolah yang seakan meyakini bahwa surga tidak pernah menutup jalan bagi siapapun, langsung berseru penuh harap, memohon agar ia bersedia mewakili sekolah dalam turnamen pertukaran regional. Zhousen kebingungan dengan permintaan tersebut, lalu bertanya, apakah mereka ingin menarik perhatian dinas pendidikan dengan menurunkan peserta tingkat 4 dalam turnamen itu? Kepala sekolah mengiyakan, menjelaskan bahwa berkompetisi dalam klasifikasi tingkat 4 adalah kehormatan tertinggi di antara seluruh sekolah Oracle, dan menambahkan bahwa sekolah mereka telah bertahun-tahun berada di posisi terakhir, sehingga mereka sangat membutuhkan hasil secepat mungkin. Ia juga menegaskan bahwa inilah alasan mereka memusatkan seluruh sumber daya pada siswa-siswa paling menjanjikan. Bahkan ia meminta maaf karena sebelumnya telah salah menilai dirinya. Zhousen menerima dengan tenang, mengatakan bahwa ia memahami situasinya, membuat kepala sekolah merasa lega dan dengan tulus menyampaikan bahwa sebagai bentuk permintaan maaf, biaya pendidikannya akan dihapuskan. Dan begitu ia dipindahkan ke kelas elit, ia akan menerima pasokan rutin setiap minggu. Ia juga menambahkan bahwa jika ada kebutuhan lain, Zhousen hanya perlu menyampaikannya, karena sekolah akan berusaha semaksimal mungkin untuk mendukungnya. Namun kemudian ekspresi kepala sekolah berubah, menyadari bahwa siswa luar biasa seperti dirinya akan diterima dimanapun. Sehingga dengan suara yang lebih dalam, ia mengungkapkan harapannya dari lubuk hati terdalam agar Zhousen mempertimbangkan untuk mewakili sekolah dalam turnamen tersebut, dan menegaskan bahwa ia tidak melebih-lebihkan ketika mengatakan bahwa masa depan sekolah mungkin bergantung pada keputusan itu. Zhousen pun merenung, memahami bahwa turnamen tersebut pasti sangat penting, hingga mereka bersedia memberikan semua ini, lalu ia mencoba mengajukan satu permintaan, yaitu kristal hitam yang berada di rak. Kepala sekolah menoleh dan menjelaskan bahwa itu adalah kristal bintang hitam, peninggalan kepala sekolah sebelumnya. Meskipun tidak memiliki kegunaan praktis, benda itu melambangkan semangat sekolah. Namun, ia juga sadar bahwa jika sekolah itu lenyap, maka semangat tersebut tidak akan berarti apa-apa, sehingga memberikannya demi menyelamatkan sekolah bukanlah masalah. Zhousen pun menenangkan dirinya, menyatakan bahwa ia akan berusaha sebaik mungkin dalam turnamen pertukaran. Kepala sekolah menyatakan bahwa kesepakatan telah tercapai, namun ia mengakui masih merasa penasaran karena tidak memahami bagaimana seorang siswa bisa meningkatkan kekuatannya secara drastis. Zhousen hanya tertawa ringan dan menjelaskan bahwa ia berlatih secara diam-diam dengan metode khusus, lalu meminta agar tingkat kekuatannya dirahasiakan. Kepala sekolah mengangguk, menganggap hal itu masuk akal, bahkan membayangkan bahwa menyembunyikan tingkat kekuatan adalah keterampilan yang dikembangkan oleh para oracle untuk mengecoh lawan dalam pertempuran, dan ia tidak menyangka seseorang yang masih muda sudah memiliki kesadaran luar biasa seperti itu. Tak lama kemudian, seorang siswi memasuki ruangan atas permintaan kepala sekolah, dan ia diperintahkan untuk segera mengantar Zhousen ke kelas elit sesuai instruksi. Siswi itu menyetujui dan mereka pun berjalan meninggalkan ruangan, menyusuri koridor sekolah. Di saat yang sama, seorang guru datang berlari sambil memanggil Zhousen dengan suara keras, mengatakan bahwa ia telah mencoba memohon kepada kepala sekolah agar mengubah keputusan, karena meskipun nilainya biasa saja, setiap orang berhak untuk belajar. Ia juga berpesan agar Zhousen tetap tekun, meskipun merasa ditinggalkan. Zhousen kebingungan mendengar semua itu, hingga siswi yang bersamanya menjelaskan bahwa Zhousen tidak dikeluarkan, melainkan dipindahkan di kelas elit. Bahkan, ia menambahkan bahwa kepala sekolah sedang mencarinya dan tampak marah. Shijia yang mendengar hal itu mulai menyadari kesalahannya sendiri, menyadari bahwa ia telah membuat masalah besar dengan mencoba mengusik Zhousen. Malam harinya,
Zhousen berbaring di tempat tidurnya dengan perasaan lega karena dalam waktu 3 bulan ia berhasil naik dari tingkat 2 ke tingkat 4, sesuatu yang bahkan bagi para jenius kaya membutuhkan biaya besar hanya untuk naik satu tingkat saja. Ia kemudian bertanya kepada gurunya, apakah ada cara untuk meningkatkan tingkat kekuatan secara mandiri dalam satu waktu sekaligus. Iblis jahat itu menjawab bahwa hal itu jelas tidak mungkin dan menegaskan bahwa jika ia menginginkan bantuan lebih lanjut, maka ia harus terlebih dahulu memenuhi keinginannya, karena hadiah tersebut memang dipilih oleh Zhousen sendiri dan kekuatan pinjaman itu tidak akan mampu mengelabui orang lain untuk waktu yang lama. Zhousen mengangguk, mengatakan bahwa ia sudah memahami hal itu karena ia tidak cukup ceroboh untuk berpikir bahwa ia bisa memenangkan turnamen hanya dengan mengandalkan kekuatan pinjaman. Sambil melihat layar ponselnya, ia merasa sedikit lebih tenang karena berhasil menghindari pengusiran dan bahkan mendapatkan pasokan gratis. Dan kini dengan kesempatan untuk meningkatkan kekuatannya, ia yakin keadaan akan membaik. Namun ketenangan itu sedikit terganggu saat ia melihat tagihan yang terus berdatangan melalui email, menyadari bahwa ia harus segera menemukan cara untuk mendapatkan uang demi menyelesaikan masalah tersebut. Keesokan harinya, ia tiba di sekolah dan mulai merasakan sesuatu yang aneh, karena tempat belajarnya yang baru lebih menyerupai pabrik terbengkalai daripada ruang kelas, membuatnya tidak memahami apa yang sebenarnya terjadi. Tiba-tiba seseorang memanggil namanya, dan ia melihat seseorang melambaikan tangan kepadanya. Mereka pun berjalan menuju kelas lanjutan, dan pria itu memperkenalkan dirinya sebagai Zhang, seorang pengajar di kelas tersebut. Zhousen sedikit terkejut karena ia membayangkan bahwa para pengajar di kelas itu akan jauh lebih tegas. Namun pria itu justru bersikap santai dan mengatakan bahwa tidak perlu formalitas. Ketika Zhousen bertanya apakah ada pengajar lain, lalu Zhang menjelaskan bahwa kelas lanjutan memiliki 3 pengajar akademik, tetapi untuk pelatihan pertempuran, hanya ia seorang yang menangani, karena dalam beberapa tahun terakhir, jumlah siswa menurun dan hanya sedikit yang memenuhi syarat untuk masuk ke kelas lanjutan. Mereka akhirnya tidak menambah staf baru, dan dari situ, Zhousen mulai menyadari bahwa sekolah ini sebenarnya sedang berada dalam masa sulit, membuatnya semakin memahami alasan sang direktur tampak begitu terdesak. Ketika mereka tiba di lokasi, sang pengajar dengan penuh keyakinan mengatakan bahwa tempat ini tidak akan mengecewakan, lalu secara resmi memperkenalkan kelas tingkat lanjut. Ia menjelaskan bahwa fasilitas ini menyediakan pelatihan gratis, dan karena itu ia akan memperkenalkan seluruh anggota yang ada. Zhousen merasa terkejut, sebab fasilitas di tempat ini sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan ruangan sebelumnya. Terlihat jauh lebih mewah seperti pusat kebugaran kelas atas, sementara para siswa di dalamnya tampak penuh semangat. Namun, ada sesuatu yang menarik perhatiannya, karena suasana di tempat itu terasa tegang dan penuh tekanan yang tak kasat mata. Sang pengajar kemudian mengumpulkan semua orang dan memperkenalkan Zhousen sebagai anggota baru akademi. Bahkan meminta seluruh siswa untuk bekerja lebih keras demi mempersiapkan turnamen pertukaran. Zhousen hanya menyampaikan bahwa ia sangat ingin belajar dan memohon bantuannya. Di saat itu, seorang anggota menyatakan keraguannya terhadap kemampuan Zhousen, bahkan menuntut agar ia mengakui bahwa dirinya masuk dengan bantuan pihak lain dan akan menjadi beban bagi kelas tingkat lanjut. Zhang segera membantah keras, menegaskan bahwa Zhousen mendapatkan posisinya dengan kemampuannya sendiri. Namun, seseorang yang aura kekuatannya terasa meluap-luap meminta untuk melihat langsung kemampuan tersebut, lalu secara resmi menantang Zhousen dalam sebuah duel. Semua siswa terkejut karena tantangan formal seperti itu sudah sangat jarang terjadi selama ratusan tahun. Tidak seperti latihan biasa, duel formal mengharuskan kedua pihak bertarung dengan harga diri sebagai taruhan, dan pihak yang kalah wajib mematuhi pemenang tanpa keberatan. Banyak yang tidak mengerti mengapa siswa terkuat di akademi memilih menekan seorang pendatang baru dengan cara seperti ini. Di sudut lain, seorang siswa yang sedang berlatih angkat beban bertanya apa yang sedang terjadi, dan seorang gadis menjelaskan bahwa seorang siswa pindahan akan segera bertarung. Sang pengajar mencoba menenangkan keadaan dengan mengatakan bahwa duel formal hanya akan terjadi jika kedua pihak menyetujuinya. Namun, Zhousen tanpa ragu langsung menerima tantangan tersebut, bahkan menambahkan bahwa ini hanya pertarungan persahabatan tanpa niat mencelakai, maka tidak akan menjadi masalah. Ia melihat ini sebagai kesempatan baik untuk mengukur kekuatannya sebelum turnamen dimulai. Pada saat yang sama, di ruang direktur, seorang pengajar melaporkan bahwa Zhousen sudah terlibat pertarungan dengan siswa lain, namun segera meluruskan bahwa sebenarnya pihak lawanlah yang mengajukan tantangan formal, dan Zhousen telah menerimanya. Sementara itu, seluruh kelas justru menyemangati penantang agar memberi pelajaran kepada pendatang baru tersebut.
Sang direktur berpikir sejenak, bertanya-tanya apakah Zhou sedang melakukan semacam ujian tersembunyi, mengingat ia diketahui berlatih menyembunyikan kekuatan, lalu memerintahkan agar arena segera dipersiapkan sebagai tanda bahwa ia menyetujui duel tersebut. Setelah semuanya siap, kedua pihak berdiri saling berhadapan, dan sang pengajar memperingatkan bahwa ia akan menjelaskan aturan, karena ini adalah pengalaman pertama Zhou. Ia menyatakan bahwa duel akan mengikuti format turnamen regional, di mana hanya 2 petarung yang boleh berada di arena, dan siapapun yang mencoba mengganggu akan langsung dikeluarkan. Selain itu, kedua pihak harus berada pada tingkat bintang yang sama. Sang penantang bertanya-tanya apakah Zhou juga berada di tingkat E peringkat 2, karena itulah yang terlihat dari alat pengukur. Sang pengajar melanjutkan penjelasan, menegaskan bahwa tidak boleh ada niat mencelakai maupun serangan lanjutan setelah pertarungan berakhir, dan bahwa satu serangan bersih ke wajah atau pernyataan menyerah secara lisan akan langsung mengakhiri duel. Setelah semua aturan dijelaskan, perintah untuk memulai pun diberikan, dan dalam sekejap sang penantang melesat maju, berusaha menangkap leher Zhou demi mengakhiri pertarungan secepat mungkin. Namun usahanya sia-sia, karena serangan itu dengan mudah ditahan, seolah Zhou sudah mengetahui rencana lawannya untuk menyerang lebih dulu. Pria berambut merah itu terus melancarkan berbagai serangan, namun semuanya meleset. Amarahnya semakin memuncak hingga ia beralih menggunakan tendangan. Saat Zhou menghindar, arah serangan tiba-tiba diubah menuju kepalanya, menghasilkan benturan penuh yang ternyata mengenai lengan Zhou. Zhou menunduk ke lantai, terlihat lengannya kini penuh dengan memar akibat serangan. Pria berambut merah itu sembari berkata bahwa pukulan angin miliknya dapat menipu di tengah serangan. Zhou kemudian menoleh, meletakkan tangannya ke tanah, dan melancarkan tendangan kuat ke arah leher lawannya, membuat pria bertubuh besar itu terkejut, karena tidak menyangka bahwa lawannya juga menguasai seni bela diri. Ia mencoba menenangkan diri, berpikir bahwa selama wajahnya tidak terkena serangan, ia masih memiliki peluang. Namun ketika ia berbalik, tinju Zhou sudah lebih dulu menghantam wajahnya. Zhou menarik kembali tangannya dan mengingatkan bahwa satu serangan bersih ke wajah berarti kemenangan. Sang penantang tidak mampu mempercayai apa yang baru saja terjadi, sementara pengajar dengan lantang menyatakan bahwa pemenang duel tersebut adalah Zhou. Pria itu masih berusaha mencerna kekalahannya. Begitu pula para siswa lain yang terpukul oleh kenyataan bahwa yang terkuat di kelas dapat dikalahkan oleh seorang pendatang baru. Zhou sendiri merasa pertarungan itu berakhir lebih cepat dari yang ia bayangkan, lalu dengan tenang menanyakan apakah masih ada rasa keberatan atau semuanya sudah selesai. Sang pengajar yang masih terkejut memikirkan bahwa penantang tersebut memiliki pelatihan profesional, sehingga sulit dipercaya ia bisa kalah. Sementara di sisi lain, Zhou tidak pernah mempelajari teknik khusus, namun memiliki kemampuan fisik dan kecepatan reaksi yang luar biasa. Tepat pada saat itu, seseorang muncul dan menyatakan bahwa apa yang terjadi barusan benar-benar luar biasa. Direktur itu ialah kepala sekolah. Setelah memuji jalannya pertarungan, memanggil Zhou untuk berbicara sebentar, lalu keduanya berjalan menjauh sementara orang-orang di sekitar masih terpukau menyaksikan betapa besar kekuatannya. Di sisi lain, pria berambut pirang itu hanya bisa memikirkan satu hal, bahwa ia harus merekrut Zhou ke dalam timnya dengan cara apapun. Dalam waktu yang sama, sang direktur bertanya-tanya apakah Zhou mulai terbiasa dengan kelas elit, dan ia pun menjawab bahwa semuanya baik-baik saja. Meskipun ia menyadari teman-teman sekelasnya sedikit terlalu bersemangat. Kepala sekolah mengangguk setuju dan mengatakan bahwa hal itu wajar, karena siapapun akan terkejut saat melihat seseorang yang begitu kuat, lalu ia menyarankan agar Zhou tetap fokus pada latihan, bahkan memintanya untuk tidak ragu meminta apapun yang ia butuhkan. Zhou merasa kagum melihat betapa besar kepercayaan direktur kepadanya, hingga ia pun merasa sedikit canggung. Ia kemudian bertanya apakah ada cara bagi para siswa untuk mendapatkan uang dengan cepat. Pertanyaan itu membuat direktur terkejut, namun ia menanggapi bahwa di usia seperti itu, seharusnya ia tidak perlu memikirkan soal uang dan lebih baik fokus pada latihan, karena di masa depan ia pasti bisa memperoleh banyak hal, apalagi mengetahui bahwa keluarganya sedang menghadapi kesulitan, sehingga sekolah bersedia membantu menanggung beberapa biaya. Namun, Zhou hanya menganggapnya tidak masalah, karena ia merasa pertanyaannya tadi muncul begitu saja, dan ia berpikir bahwa ia harus mencari cara lain untuk mendapatkan uang. Kembali ke akademi, pikirannya terus dipenuhi oleh kekhawatiran tentang aturan ketat sekolah terhadap pinjaman siswa, sehingga ia merasa lebih baik tidak mengambil risiko, tetapi ia juga belum menemukan cara untuk mendapatkan uang. Pada saat itulah seseorang mendekatinya dan menarik perhatiannya. Ternyata itu adalah Shen Jiarui,
yang mengatakan bahwa pertarungan tadi sangat mengesankan, bahkan sampai menarik perhatian direktur. Zhou yang kebingungan pun bertanya siapa sebenarnya orang tersebut. Tak lama kemudian, Xiaoxia datang dan meminta maaf, menjelaskan bahwa rekannya memang sering bertingkah aneh. Ia lalu menerangkan bahwa berdasarkan data pendaftaran, mereka adalah seniornya, sehingga Zhou dipersilakan untuk bertanya jika memiliki keraguan. Ia tidak tahu harus berkata apa selain mengucapkan terima kasih. Jarui kemudian dengan penuh semangat mengatakan bahwa sekarang mereka bertiga adalah satu tim, dan sebagai pemimpin tim, ia akan memastikan Zhou baik-baik saja. Hal ini membuatnya semakin bingung karena semua terasa begitu janggal. Sementara pria berambut pirang itu bertanya, apakah ia berasal dari kelas yang lebih rendah, sekaligus menanyakan di mana ia mempelajari teknik bertarung yang digunakan dalam pertempuran tadi. Zhou menjawab bahwa ia tidak mengerti apa yang dimaksud dengan teknik bertarung, dan Jiarui tidak dapat mempercayainya, lalu bertanya gerakan apa yang ia gunakan untuk mengalahkan Wen Hao. Ia hanya tersenyum dan mengatakan bahwa itu hanyalah gerakan spontan. Keduanya tidak dapat mempercayai hal tersebut, karena serangan itu sangat kuat, bahkan mereka mengatakan bahwa jika Wen Hao mengetahui hal ini, ia pasti akan sangat kesal. Di sisi lain, gadis itu kemudian menjelaskan bahwa teknik bertarung adalah gerakan kuat yang hanya dapat dipelajari oleh mereka yang berada di tingkat tinggi, biasanya melalui gulungan atau batu ingatan, dan efeknya dapat berbeda tergantung jenisnya. Selain itu, terdapat banyak variasi teknik yang dapat disesuaikan dengan gaya bertarung masing-masing individu. Jarui memanfaatkan kesempatan itu untuk menjelaskan bahwa gerakan yang digunakan Wen Hao dalam pertarungan tadi adalah teknik bertarung peringkat D yang disebut Hook Wind Kick. Zhou terkejut mendengarnya karena ia memang merasakan kekuatan serangan itu yang sulit ditahan, lalu dengan rasa penasaran ia bertanya, apakah teknik bertarung itu langka? Jarui menjelaskan bahwa teknik tersebut memiliki tingkatan dan semakin kuat, maka semakin langka pula keberadaannya. Ia juga menambahkan bahwa sekolah hanya mengajarkan teknik dasar, sementara teknik yang lebih kuat harus dibeli atau diperoleh dari orang lain. Dan untuk teknik peringkat D saja, harganya sekitar 500.000. Mendengar angka sebesar itu, Zhou benar-benar terkejut dan tidak bisa membayangkan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengumpulkannya. Jarui pun tampak bersemangat karena ia memiliki teknik yang ingin ia tunjukkan saat sesi latihan. Begitu pula dengan Xiaoxia yang juga ingin memperlihatkan teknik miliknya. Zhou menjadi semakin terkejut karena keduanya bertingkah seolah jumlah tersebut bukanlah sesuatu yang besar, sehingga ia mulai berpikir bahwa mereka pasti berasal dari keluarga berada. Dari situ, sebuah ide muncul di benaknya, bahwa jika mereka memang berasal dari keluarga kaya, mungkin mereka mengetahui cara untuk mendapatkan uang dengan cepat. Karena itu, ia bertanya, apakah ada cara cepat untuk memperoleh uang bagi seseorang yang ingin membeli teknik namun tidak memiliki apa-apa? Jarui dengan santai bertanya apakah segala cara diperbolehkan, bahkan hal-hal seperti merampok bank. Namun Zhou segera menegaskan bahwa hal seperti itu jelas tidak bisa dilakukan. Kemudian Jarui mulai berpikir serius, mencoba membayangkan cara mendapatkan uang tanpa batasan dalam waktu singkat. Hingga akhirnya ia menyebut satu-satunya tempat yang mungkin, yaitu zona ajaib yang dikenal sebagai distrik Blackwater. Namun pada saat itu, Xiaoxia tiba-tiba muncul dan memukul kepalanya, memperingatkan agar tidak berbicara sembarangan, karena jika seorang guru mendengar, mereka bisa mendapat teguran besar. Zhou yang semakin penasaran pun bertanya apa sebenarnya zona ajaib distrik Blackwater itu. Jarui hanya tersenyum dan mengatakan bahwa ia tadi hanya bercanda, meskipun ia pernah mendengar bahwa apapun bisa terjadi di sana, sekolah melarang keras para siswa untuk mendekatinya, dan siapapun yang tertangkap akan langsung dikenai konsekuensi tanpa peringatan. Ia kemudian bertanya berapa banyak uang yang dibutuhkan untuk mempelajari teknik yang diinginkan Zhou. Zhou menjawab sekitar 300.000 dan keduanya langsung terkejut karena jumlah itu sangat besar. Tanpa menunggu lama, mereka segera memeriksa saldo masing-masing, namun menyadari bahwa mereka tidak memiliki cukup uang. Sementara itu, Zhou justru terdiam, memikirkan semua yang baru saja ia dengar. Karena dalam kondisi terdesak, seseorang terkadang harus mengambil langkah berani, sehingga ia memutuskan untuk memeriksa distrik tersebut setelah pulang sekolah. Malam harinya, di jalan Blackwater, Zhou mendekat dengan mengikuti lokasi pada ponselnya dan menyadari bahwa tempat itu ternyata tidak terlalu jauh dari rumahnya karena hanya membutuhkan beberapa menit perjalanan dengan kendaraan. Ia kemudian telah mengganti seragamnya agar tidak mudah dikenali jika seseorang melihatnya, lalu ia bertanya kepada gurunya, yaitu buku iblis tentang apa yang mungkin ada di tempat tersebut. Namun ia menjadi bingung
karena buku iblis jahat tidak muncul untuk memberikan jawaban apapun. Ia kemudian menyimpulkan bahwa wilayah luar tidak memiliki banyak utusan tingkat tinggi, sehingga ia percaya diri dapat menanganinya sendiri. Terlebih lagi, ia melihat bahwa tempat itu jelas telah lama terbengkalai. Tiba-tiba, ia mendengar suara-suara mencurigakan dan menyimpulkan bahwa ada seseorang yang sedang berjalan di area itu. Saat matanya menangkap cahaya dari balik sebuah pintu, imajinasinya langsung bergerak, meyakini bahwa di balik sana pasti tersembunyi rahasia menarik untuk ditemukan. Tanpa ragu, ia mulai melangkah masuk, namun belum sempat jauh. Beberapa orang datang dan mengawasinya dengan wajah penuh niat buruk. Setelah Zhao Shen menuruni tangga, ia dibuat terkejut karena zona yang disebut sebagai tempat keajaiban itu benar-benar luar biasa, menyerupai sebuah kota rahasia yang tersembunyi. Ia mengamati jalanan yang kotor, dipenuhi orang-orang yang sibuk melakukan transaksi ilegal tanpa rasa takut. Melihat semua itu, ia pun menyadari bahwa wajar saja tempat tanpa hukum seperti ini dilarang untuk dibicarakan, karena keuntungan bisa didapatkan dengan cara apapun. Dalam benaknya, ia mulai yakin bahwa uang yang ia butuhkan bisa didapat bahkan sebelum batas waktu tiba. Barulah kemudian ia memejamkan mata sejenak, lalu menoleh ke belakang sambil bertanya berapa lama lagi ia akan terus diikuti. Seorang pria bersama kelompoknya mendekat dan mengungkapkan bahwa sebenarnya ia sudah lama berniat mengalahkan Zhao Shen saat ada kesempatan. Namun karena keberadaannya kini sudah terungkap, ia memilih menggunakan cara yang lebih agresif. Zhao Shen mempertanyakan alasan pria itu ingin mengalahkannya, dan pria itu menjawab bahwa ia sangat paham tipe orang seperti Zhao Shen, karena telah melihat banyak yang serupa, sosok yang menyamar dengan kepolosan, namun sebenarnya menyimpan nilai besar, dan ia yakin bisa memperoleh banyak uang dari tebusan. Mendengar itu, Zhao Shen justru merasa geli, karena tidak ada seorang pun yang akan membayar tebusan untuk dirinya. Pria itu mendekat, menepuk ringan wajahnya dengan sikap meremehkan, sambil menyatakan bahwa dirinya adalah seorang orakel yang kuat dan meminta Zhao Shen untuk bersikap kooperatif. Namun, Zhao Shen menanggapi dengan kesal, dan dalam sekejap ia melayangkan pukulan keras ke kepala pria itu hingga tubuhnya terlempar dan menghantam tanah dengan kekuatan penuh. Pemandangan itu membuat para penjahat lainnya gemetar, namun mereka segera mengeluarkan senjata dan maju untuk menyerang. Tiba-tiba, dua kotak besar melayang dan menghantam mereka tepat di depan, membuat situasi berubah drastis. Zhao Shen pun kebingungan dengan apa yang baru saja terjadi hingga sesosok muncul di hadapannya, meraih tangannya, dan tanpa banyak penjelasan memintanya untuk ikut. Keduanya berlari menjauh hingga mencapai tempat lain yang lebih aman. Zhao Shen mengucapkan terima kasih karena telah diselamatkan, meskipun sebenarnya ia berniat memanfaatkan dua pria tadi untuk mendapatkan informasi. Gadis itu kemudian bertanya apakah ia benar-benar Zhao Shen dan mengapa ia berada di sini. Pertanyaan yang membuatnya terkejut hingga balik bertanya apakah gadis itu mengenalnya. Gadis tersebut sempat merasa canggung karena harus menjaga penyamarannya. Namun ia juga merasa aneh karena Zhao Shen tidak mengingatnya, lalu menjelaskan bahwa ia mengenalinya dari kerah pakaiannya. Zhao Shen pun baru menyadari bahwa namanya tertera di sana dan kembali mengucapkan terima kasih. Gadis itu merasa lega karena penyamarannya hampir saja terbongkar, lalu memperingatkan agar Zhao Shen tidak membocorkan informasi tentang distrik Blackwater karena tempat itu sangat berbahaya. Bahkan ia menawarkan diri untuk mengantarnya keluar. Namun, Zhao Shen menolak dengan sopan karena ia memiliki urusan penting di tempat itu. Dalam hatinya, ia juga mulai khawatir jika gadis itu melaporkan bahwa ada seorang siswa berada di sana, maka ia bisa mendapat masalah. Saat ia pergi, gadis itu mulai tenggelam dalam pikirannya, menyadari bahwa sudah bertahun-tahun sejak terakhir kali ia melihat Zhao Shen, dan ia bertanya-tanya apakah Zhao Shen benar-benar melupakannya atau hanya berpura-pura, bahkan meragukan apakah ia benar-benar seorang siswa. Ia tidak mengerti apa yang dilakukan Zhao Shen di tempat berbahaya seperti itu. Selain itu, ia juga merasakan sesuatu yang berbeda saat menyentuhnya, hingga muncul dugaan bahwa mungkin saja Zhao Shen telah menjadi seorang pencuri juga. Di tempat lain, Zhao Shen mulai melakukan berbagai transaksi, dan setelah semuanya selesai, ia menyimpulkan bahwa uang yang didapat sudah cukup untuk kebutuhan dasar. Meskipun ia sadar harus mencari cara lain untuk mendapatkan lebih banyak. Tepat saat itu, seorang pria menarik perhatiannya dan memperkenalkan diri sebagai pemandu yang mengetahui segala hal tentang tempat tersebut, sehingga ia bisa ditanyai apa saja. Zhao Shen merasa tertarik dan langsung menanyakan di mana ia bisa mendapatkan uang dengan cepat. Pria itu tersenyum dan memintanya untuk ikut karena ia mengetahui tempat yang tepat untuk itu. Saat mereka tiba di lokasi baru, sebuah pertarungan sedang berlangsung dan Zhao Shen pun bertanya apakah tempat itu adalah arena pertarungan bawah tanah.
Pria itu mengiyakan dan menjelaskan bahwa tempat itu adalah pusat perputaran uang, di mana malam itu sedang berlangsung pertarungan khusus dengan hadiah uang tunai, bagian dari taruhan. Bahkan para orakel pun ikut bertarung. Zhao Shen memperhatikan bahwa meskipun petarung di arena terlihat kuat, ia sebenarnya hanya berada di level 1, dan ketika melihat besarnya hadiah, ia langsung menyadari bahwa ini adalah kesempatan sempurna untuk mengumpulkan uang. Pria itu kemudian bertanya apakah ia ingin ikut serta, bahkan menawarkan bantuan untuk menyiapkan chip taruhan. Namun Zhao Shen menolaknya dengan tegas dan mengatakan bahwa ia tidak membutuhkan chip karena ia akan mengambil langsung hadiah utama. Pernyataan itu membuat pria tersebut kebingungan karena awalnya ia mengira Zhao Shen hanya akan mencari keuntungan dari taruhan, bukan turun langsung pada pertarungan. Pada saat yang sama, gadis tadi muncul setelah melihat Zhao Shen memasuki tempat itu, namun ia langsung terkejut ketika melihat ke depan dan menyadari bahwa Zhao Shen sudah berada di dalam arena, membuatnya benar-benar tidak memahami apa yang sedang terjadi. Seorang petarung memasuki arena dengan penuh percaya diri, memperkenalkan dirinya sebagai yang terkuat di antara semuanya. Namun bahkan sebelum ia sempat menyelesaikan ucapannya, Zhao Shen sudah lebih dulu bergerak, melayangkan sebuah pukulan keras yang menghantam wajahnya dan membuatnya terpental hingga ke sisi lain ring. Tanpa memberi jeda sedikit pun, Zhao Shen menyadari bahwa ia harus menyelesaikan semuanya secepat mungkin, sehingga ia langsung meminta petarung berikutnya untuk masuk. Permintaan itu dipenuhi, tetapi dalam sekejap, lawan berikutnya pun bernasib sama, terhempas tanpa daya. Petarung selanjutnya mulai diliputi ketakutan, tetapi semuanya sudah terlambat karena ia juga dilumpuhkan hanya dengan satu serangan dari Zhao Shen. Seorang pebisnis yang menyaksikan kejadian itu mulai merasa cemas, karena sebelumnya mereka hanya mengizinkan Zhao Shen bertarung karena mengira ia lemah, dan kini ia sama sekali tidak memahami apa yang sebenarnya terjadi. Di saat yang sama, salah satu bawahannya mendekat dan melaporkan bahwa semua petarung yang telah dikontrak memilih mundur dari pertandingan, bahkan para klien mulai mencurigai adanya kecurangan dan menuntut pengembalian uang. Mendengar hal itu, ia semakin gelisah karena situasinya akan menjadi masalah besar, sehingga ia memerintahkan untuk melepaskan petarung spesial. Sementara itu di dalam ring, Zhao Shen telah menaklukkan semua orang yang berani menantangnya. Menyadari bahwa lawan terakhir telah dikalahkan, ia pun menanyakan apakah ia sudah bisa menerima hadiahnya. Namun, sebuah pengumuman justru menyatakan bahwa masih ada satu pertandingan lagi yang menanti, bahkan disebut sebagai yang paling menegangkan. Hal ini membuatnya mulai curiga, seolah organisasi tersebut memang tidak pernah berniat memberinya imbalan. Tak lama kemudian, para petugas memasuki arena sambil membawa seorang petarung spesial, dan Zhao Shen mulai merasa waspada ketika diumumkan bahwa lawan berikutnya adalah makhluk aneh bernama Niflun. Setelah makhluk itu ditempatkan di tengah arena, belenggunya dilepaskan hingga tubuhnya terjatuh ke tanah. Zhao Shen hanya bisa memperhatikan dengan kebingungan sampai sebuah alat di belakang leher makhluk itu tiba-tiba aktif dan perlahan ia mulai bangkit, memperlihatkan wajah mengerikan yang dimilikinya. Seorang wanita di antara penonton merasa ketakutan melihat pemandangan tersebut, sementara suaminya berusaha menenangkannya dengan mengatakan bahwa ia akan melindunginya. Namun dalam hatinya sendiri, pria itu justru merasa lega karena duduk di barisan paling belakang, nyaris kehilangan ketenangan karena rasa takut yang luar biasa. Gadis itu pun tidak kalah cemas. Ia tidak mengerti mengapa makhluk seperti itu bisa berada di sana. Dengan menggenggam ponselnya erat-erat, ia membayangkan bahwa Zhao Shen mungkin tidak mampu menghadapi makhluk sekuat itu, dan ia juga sadar bahwa ia tidak bisa turun tangan tanpa membuka identitasnya. Perasaan frustrasi dalam dirinya pun semakin memuncak. Di sisi lain, Zhao Shen merasa kesal karena buku misterius yang biasanya membantunya tidak muncul di saat genting seperti ini. Ia tahu bahwa Niflun jelas berbeda dari lawan sebelumnya. Saat ia menatap langsung ke arah makhluk itu, ia segera merasakan aura mengerikan, seolah sedang berhadapan dengan seorang pemburu yang mengincar mangsanya. Dalam sekejap, Niflun menggerakkan jarinya dan langsung melancarkan serangan ke arah wajah Zhao Shen, yang hanya bisa menghindar secara refleks dengan sangat tipis. Ia terkejut bukan main karena kecepatan serangan itu hampir tak terbayangkan, dan ia sadar bahwa jika saja ia terlambat sedikit, nasibnya pasti akan sangat buruk. Ia segera menyadari bahwa makhluk itu benar-benar berniat menghabisinya, sehingga ia langsung maju dan mencengkeram kedua lengan lawannya karena tidak bisa lagi menahan diri. Namun kekuatan makhluk itu begitu besar hingga ia justru terseret mundur, membuatnya semakin khawatir dan menyadari bahwa pertarungan ini harus segera diakhiri. Tanpa ragu, ia memutuskan untuk meningkatkan levelnya ke tingkat 4. Seketika, kekuatannya meluap keluar dari tubuhnya, membentuk semacam palu besar dari kedua tangannya,
lalu menghantam makhluk itu dengan keras ke tanah hingga alat di lehernya mengalami kerusakan. Ia sempat mengira lawannya telah tumbang, tetapi dalam detik yang sama, Niflun melakukan serangan balasan dan mengenai tubuhnya. Zhao Shen mundur sambil menyadari bahwa serangan terkuatnya ternyata tidak memberi dampak besar karena kulit makhluk itu terlalu tebal dan sulit ditembus. Ia terus bergerak, mencoba memikirkan cara lain, menyadari bahwa ia membutuhkan senjata. Saat itulah Niflun kembali menyerang menggunakan bagian tubuhnya yang mengeras, dan Zhao Shen memanfaatkan momen itu untuk mematahkannya. Ia lalu menggunakan bagian tersebut sebagai senjata dan menghantam leher makhluk itu hingga rahangnya rusak. Meski demikian, ia merasa kesal karena serangan itu masih belum cukup untuk melumpuhkannya. Tiba-tiba, makhluk itu mulai melepaskan kabut ke seluruh arena. Zhao Shen sempat mengira itu adalah gas berbahaya, namun kemudian menyadari bahwa itu hanyalah kabut biasa. Karena terlalu banyak berpikir, ia justru lengah dan menerima serangan langsung di perutnya. Ia mencoba membalas, tetapi justru kembali terkena serangan dari belakang. Dalam kondisi terdesak, ia terus bertahan dari serangan bertubi-tubi, sambil berpikir bahwa ia tidak bisa melihat apapun di dalam kabut tersebut, dan satu-satunya cara adalah menemukan titik lemah lawannya. Ia sadar bahwa meskipun ia mampu bertahan, kekuatan yang ia pinjam tidak akan bertahan selamanya, sehingga ia harus menyelesaikan pertarungan sebelum waktunya habis. Ia berusaha menenangkan diri, memaksimalkan semua inderanya untuk membaca posisi musuh. Perlahan, ia mulai menangkap bayangan yang bergerak di dalam kabut, membuatnya sedikit lebih percaya diri, hingga sebuah serangan kembali datang. Kali ini, ia berhasil menangkap tangan lawannya tepat waktu dan memotongnya, membuat makhluk itu meraung kesakitan. Tanpa membuang kesempatan, Zhao Shen langsung menyerang memanfaatkan celah yang terbuka, tetapi tiba-tiba ia merasakan sensasi seperti sengatan listrik di jantungnya, pertanda bahwa ia telah mencapai batasnya. Dalam kondisi itu, Niflun berhasil menghantam tangannya hingga senjata yang ia pegang terlepas, lalu melanjutkan serangan menggunakan lidahnya yang panjang dan kembali mengenai bagian perutnya. Meski demikian, ia tidak menyerah dan memutuskan untuk meminjam lebih banyak kekuatan. Dengan sisa tenaga yang ada, ia menangkap lidah makhluk itu dan menariknya sekuat tenaga ke arahnya. Kemudian ia mencengkeram mulut makhluk itu dengan kedua tangannya, mengerahkan seluruh kekuatannya sambil menegaskan bahwa pertarungan ini belum berakhir. Dalam satu ledakan tenaga yang luar biasa, ia berteriak dan tanpa ragu memisahkan tubuh makhluk itu menjadi dua bagian dengan kekuatan yang dahsyat. Di kejauhan, sang pebisnis berusaha memahami apa yang terjadi di tengah kabut tebal. Namun, ketika pandangannya akhirnya menembus kabut tersebut, ia hanya bisa terpaku dalam ketakutan melihat hasil akhir dari pertarungan itu. Hal yang sama juga terjadi pada gadis itu, yang masih tidak mampu memahami apa yang baru saja ia saksikan bisa terjadi. Tepat di hadapannya, Zhao Shen berdiri sambil menggenggam tubuh monster yang telah terbelah menjadi dua bagian di masing-masing tangannya. Ia melemparkannya ke tanah. Lalu ia menoleh dengan tatapan dingin yang penuh tekanan, hingga membuat seluruh petugas keamanan diliputi rasa gentar. Sang pengusaha terus mempertanyakan bagaimana hal itu mungkin terjadi, dan dengan amarah yang meluap ia tidak bisa menerima kenyataan bahwa petarung andalannya yang telah ia bayar dengan harga sangat tinggi dapat dikalahkan begitu saja. Zhao Shen tetap berdiri di tengah arena, mendengar para penyelenggara berteriak memintanya mendekati lawan untuk merayakan kemenangan sebagai juara baru, dan hal itu membuatnya bertanya-tanya apakah semua ini telah berakhir. Setelah itu, di belakang panggung arena, para penyelenggara memperlihatkan hadiah uang tunai dan memberitahunya bahwa totalnya mencapai 510.000. Zhao Shen mengulurkan tangan untuk mengambilnya, namun salah satu dari mereka justru menutup koper itu tepat pada saat itu. Ia kemudian diminta untuk menunggu, dan dengan nada penuh tekanan, orang itu memerintahkannya untuk menjadi petarung kontrak yang bertarung di bawah perjanjian mereka, karena hanya dengan begitu ia akan menerima seluruh 510.000 tersebut, jika tidak maka ia hanya akan mendapatkan 110.000 dan pergi. Zhao Shen mempertanyakan maksudnya, dan dengan suara keras pria itu memperingatkan bahwa semua petarung kontrak telah melarikan diri, sementara petarung utama acara telah dikalahkan oleh Zhao Shen, sehingga ia harus membayar kompensasi. Ia menegaskan bahwa tidak pernah ada kesepakatan tentang pertarungan tambahan, sehingga begitu seseorang melangkah ke dalam ring, itu sama saja dengan menyetujui kontrak hidup dan mati, dan hasil yang terjadi hanyalah konsekuensi dari aturan tersebut. Sang pengusaha semakin merasa tertekan, terutama saat ia melihat aura mengerikan yang terpancar dari Zhao Shen. Karena itu, ia mengeluarkan senjatanya dan menuntut siapa sebenarnya dirinya hingga berani mengajukan tuntutan seperti itu. Namun dalam sekejap, Zhao Shen mendekat dan menghancurkan senjata tersebut
hanya dengan satu tangan, sekaligus melukai jari orang itu. Kejadian itu membuat pria tersebut berteriak, memerintahkan semua orang untuk segera menembak. Para anak buahnya langsung mengarahkan senjata ke arah Joseon, sementara ia hanya berdiri memperhatikan. Di saat yang sama, para penonton di arena terkejut ketika suara tembakan terdengar, dan tiba-tiba salah satu anak buah itu terlempar keluar jendela hingga jatuh ke tanah, membuat orang-orang bertanya-tanya apakah mereka sedang menyaksikan adegan film, karena lompatan itu terasa begitu tidak masuk akal. Di sisi lain, gadis itu mulai menyadari apa yang sedang terjadi. Sementara itu, Joseon bergerak cepat melumpuhkan satu persatu orang di sekitarnya. Meski para anak buah itu membalas dengan tembakan, ia dengan mudah menghindar dan menjatuhkan mereka dengan pukulan penuh kekuatan. Setelah itu ia mencoba pergi, namun menyadari bahwa ganggang telah tertutup, membuatnya mulai cemas karena jantungnya terasa sangat sakit akibat penggunaan energi pinjaman yang berlebihan. Keadaannya semakin buruk karena luka-lukanya kian parah dan tubuhnya hampir tidak mampu bertahan lebih lama. Tiba-tiba gadis itu muncul, menariknya dan menutup mulutnya karena para petugas keamanan sedang mencari kemana-mana. Joseon bertanya apakah ia orang yang sama seperti sebelumnya, dan gadis itu memintanya menghemat tenaga sambil mengatakan bahwa ia mengetahui jalan rahasia untuk membawanya keluar dari sana, lalu menyuruhnya segera menuju pintu keluar sebelum orang-orang kembali. Dengan tubuh yang sangat lelah, ia melepaskan maskernya, mengucapkan terima kasih, dan segera berlari tanpa membuang waktu. Pada saat yang sama, atasannya menghubunginya dan menanyakan apakah ia kembali berada di distrik tersebut. Dan Lin menjawab bahwa ia perlu berbicara dengan kakeknya karena telah menemukan sesuatu yang sama. Setelah berlari cukup lama, Joseon akhirnya tiba di rumahnya dan langsung jatuh berlutut karena rasa sakit di jantungnya semakin parah. Bahkan ia merasa tidak sanggup lagi menahannya. Ia berusaha bertahan, namun akhirnya kehilangan kesadaran. Dalam kondisi itu, ia bermimpi melihat ibunya yang mengatakan bahwa dirinya akan membaik dalam 2 atau 3 tahun ke depan. Lalu, melalui percakapan, ia mengungkapkan keinginannya untuk melihatnya menikah, memiliki keluarga, dan tumbuh hingga usia tua. Namun, dengan penuh penyesalan, ia mengakui bahwa ia tidak lagi memiliki kekuatan untuk berjalan bersama di sisinya. Dan kata-kata terakhirnya menyatakan betapa besar rasa cintanya sebelum akhirnya terdiam. Pada saat itu, Joseon terbangun dengan air mata mengalir, merasa bingung dengan apa yang baru saja terjadi. Ia kemudian melihat ke sekeliling dan bertanya-tanya apakah ini adalah rumah pemilik tubuh sebelumnya, hingga akhirnya menyadari bahwa dirinya masih hidup. Ia menghela napas lega karena mimpi itu telah menyadarkannya, hingga sebuah suara tiba-tiba mengejutkannya dengan menanyakan apakah ia sudah bangun. Itu adalah iblis jahat yang mengatakan bahwa ia sempat pergi untuk mengurus sesuatu. Dan karena melihat kondisi Joseon yang sangat buruk selama 2 hari penuh, ia sempat mengira bahwa ia tidak akan bertahan, sehingga menuntut penjelasan. Namun sebelum mendapatkan jawaban, ia mulai berteriak dengan marah karena yakin bahwa Joseon telah menggunakan kekuatan pinjamannya secara sembarangan untuk mengalahkan makhluk tersebut. Padahal ia sudah memperingatkan agar tidak melakukannya. Joseon hanya mendengarkan dalam diam dan menjelaskan bahwa ia tidak punya pilihan karena situasinya bisa saja berujung pada akhir hidupnya. Buku itu kemudian menanyakan apakah ia berpikir ketika ia lenyap akan diselamatkan lagi. Lalu menegaskan bahwa saat terakhir kali menghidupkannya kembali, ia telah menghabiskan sebagian besar kekuatannya, sehingga jika hal itu terulang, bahkan ia sendiri tidak akan mampu menolongnya dan memerintahkannya untuk lebih menghargai kesempatan kedua yang telah diberikan. Joseon tetap terdiam, mengakui bahwa ia tidak menyangka akan mendengar hal seperti itu dari sosok tersebut, meskipun ia menyadari bahwa dirinya memang harus memanfaatkan kesempatan ini dengan lebih baik. Buku itu mengatakan bahwa ia lega karena ia mengerti, lalu mengungkapkan bahwa ia merasa aneh dengan makhluk yang dihadapi sebelumnya karena tampaknya tidak berasal dari dunia ini dan tidak menyerupai manusia. Joseon menjawab bahwa bagaimanapun juga ia tidak ingin kembali ke arena yang terasa seperti neraka. Meskipun pikirannya sempat teringat pada gadis yang membantunya di distrik itu, namun ia segera memusatkan kembali perhatiannya karena ia harus mengetahui tingkat kekuatannya. Saat memikirkan hal itu, ia teringat pada uang tersebut, dan ketika membuka koper, ia melihat isinya masih utuh, yang membuatnya merasa lega, karena dengan 510.000 itu, ia tidak perlu memikirkan utang, hingga setelah turnamen regional, dan dapat sepenuhnya fokus untuk memahami tingkat kekuatannya. Ia kemudian mengatakan bahwa dirinya harus segera merawat luka di bagian perut sebelum kembali ke sekolah, karena tidak seperti luka ringan, cedera seperti ini tidak akan pulih dengan sendirinya.
Namun, ia akhirnya duduk lemah, menyadari bahwa ia membutuhkan perawatan rumah sakit dan sekali lagi harus mengeluarkan biaya. Setelah itu, ia pergi ke rumah sakit dan begitu perawatan selesai, dokter menjelaskan bahwa lukanya telah pulih sepenuhnya. Bahkan menanyakan apakah ia seorang oracle, karena kecepatan pemulihannya sangat tidak biasa. Ia mengiyakan dan sang dokter dengan senyum santai mengatakan bahwa para oracle memang sering mengalami cedera, bahkan menawarkan semacam paket perawatan karena kemungkinan ia akan kembali terluka di masa depan. Namun, ia menolak dengan halus dan hanya berterima kasih atas pengobatan standar yang diberikan. Ia pun merasa lega karena lidah makhluk yang menyerangnya ternyata tidak beracun. Pada saat itu, dokter menunjukkan sebuah botol kecil dan memintanya untuk meminumnya. Josen merasa ada yang aneh karena cairan di dalamnya tampak berkilau, sehingga ia bertanya mengapa botol itu memancarkan cahaya. Namun dokter menjawab bahwa ia tidak melihat cahaya apapun dan mengatakan bahwa itu hanyalah obat anti peradangan biasa untuk para oracle. Josen semakin merasa janggal karena ia dapat melihat kilauan itu dengan jelas dan mulai bertanya-tanya apakah hanya dirinya yang mampu melihatnya. Dokter kembali mencoba menawarkan paket perawatan tadi, bahkan menyebut kemungkinan bahwa ia mengalami halusinasi akibat tekanan, tetapi sekali lagi ia menolak. Tak lama kemudian, ia menyadari bahwa bukan hanya botol itu yang bersinar, melainkan hampir semua botol di ruangan tersebut. Bahkan beberapa orang di rumah sakit juga tampak memancarkan cahaya. Ia merasa semua ini sangat aneh dan mulai mempertanyakan apakah ini merupakan salah satu efek dari menjadi seorang oracle. Sejauh yang ia ketahui, perbedaan antara manusia biasa dan oracle terletak pada energi bintang yang lebih kuat. Ia pun menduga bahwa kejadian sebelumnya mungkin telah memicu perubahan ini, dan perasaan senang mulai muncul dalam dirinya, karena jika benar ia bisa merasakannya, maka ia dapat menyerap energi tersebut dengan jauh lebih efisien. Tiba-tiba, ia melihat seseorang berjalan mendekat, dan saat orang itu melewatinya, ia merasakan energi yang berada pada tingkat yang sama sekali berbeda. Tubuhnya langsung merespons dengan keringat dingin, karena energi bintang yang ia rasakan begitu luar biasa. Pria itu menoleh ke arahnya dan bertanya, apakah ia baru saja diperhatikan? Namun ia sendiri tidak mengerti bagaimana hal itu bisa terjadi, mengingat tidak ada sosok kuat di ruangan tersebut. Pada saat yang sama, seseorang menghubunginya melalui alat komunikasi, menanyakan apakah ia masih berada di rumah sakit sekaligus mengingatkannya tentang misi untuk menemukan bintang asing. Ia meminta mereka untuk tenang karena ia tidak ingin menyia-nyiakan perjalanan tersebut, bahkan berniat untuk tinggal lebih lama di negara itu. Ia kemudian melepas kacamatanya dan dengan senyum penuh keyakinan menegaskan bahwa jika bintang asing itu benar-benar merupakan musuh, maka ia akan menghadapinya secara langsung. Setelah itu, di akademi, sang direktur menegur Josen karena setelah bergabung dengan kelas khusus, ia menghilang tanpa memberikan kabar, bahkan tidak membalas pesan sama sekali, sehingga ia ingin mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Josen dalam hati merasa baru saja kembali namun sudah langsung dipanggil. Ia pun meminta maaf, menjelaskan bahwa ada urusan mendesak sehingga ia tidak sempat memberitahu pihak sekolah, bahkan ia bersedia menerima konsekuensi apapun. Kepala sekolah kemudian menjelaskan bahwa maksudnya bukan seperti itu, ia hanya ingin memastikan bahwa tidak terjadi hal buruk. Josen pun bertanya, apakah ia khawatir dirinya akan menyerah pada beasiswa atau hal semacam itu, namun direktur menegaskan bahwa itu bukan masalahnya. Ia hanya khawatir Josen sedang menyimpan beban yang tidak berani ia ungkapkan. Mendengar hal itu, Josen merasa terkejut, lalu meyakinkan bahwa tidak ada yang perlu dikhawatirkan dan ia akan memberikan yang terbaik dalam turnamen demi mengharumkan nama sekolah. Direktur kemudian memintanya kembali ke kelas karena teman-temannya merasa khawatir. Josen merasa bingung karena tidak yakin siapa yang dimaksud sebagai teman. Namun ketika ia kembali, Jiarui dan Xiaoxia langsung berlari menghampirinya. Jiarui menanyakan kemana ia pergi karena sudah beberapa hari tidak ada kabar. Sementara Xiaoxia menambahkan bahwa para guru pun tidak mengetahui apa yang terjadi, hingga ia sempat berpikir sesuatu yang buruk menimpanya. Ia kembali meminta maaf dan menjelaskan bahwa situasi di rumahnya cukup kacau. Lalu Jiarui teringat tentang teknik pertarungan yang sempat mereka bahas dan menunjukkan sebuah kartu sambil mengatakan bahwa ia dan Xiaoxia telah mengumpulkan 300.000 dan ia bisa mengembalikannya nanti jika sudah memiliki uang. Josen tidak percaya dengan apa yang dilihatnya, karena ia hanya menyebutkannya sekilas dan tidak menyangka mereka akan menanggapinya dengan begitu serius. Ia pun menolak dengan halus, berterima kasih, dan menjelaskan bahwa apa yang ia butuhkan ternyata tidak semahal itu, sehingga ia memutuskan untuk tidak membelinya.
Jiarui hanya bisa mengatakan bahwa itu sangat disayangkan. Pada saat itu, Wen Hao datang menghampiri Zhou Shen dan mengatakan bahwa ia mendengar dirinya membutuhkan uang, sehingga ia mengumpulkan 50.000 meskipun ia tahu jumlahnya tidak besar. Zhou Shen kembali menolak dan bahkan memintanya untuk tidak bersikap seperti pelayan karena hal itu tidak diperlukan. Xiaoxia merasa hal ini aneh dan memperingatkan Wen Hao agar tidak ikut campur dengan tim mereka sambil curiga bahwa ia memiliki maksud tertentu. Namun Wen Hao menjelaskan bahwa ia tidak memiliki niat seperti itu. Ia hanya ingin meminta maaf kepada Zhou Shen karena sikapnya yang sombong sebelumnya dan berharap bisa memulai hubungan yang lebih baik. Xiaoxia kemudian berbisik kepada Zhou Shen, mengatakan bahwa apa yang disampaikan Wen Hao masuk akal karena itu adalah pertama kalinya ia mengalami kekalahan. Dan ia bertanya, apakah Zhou Shen bersedia menerimanya dalam tim. Zhou Shen menjawab bahwa ia tidak keberatan. Dengan demikian, Xiaoxia menyatakan bahwa mereka menerima Wen Hao sebagai anggota keempat tim mereka. Jiarui pun mengusulkan agar mereka merayakannya, bahkan bercanda meminta Wen Hao menyajikan segelas air. Namun Wen Hao merasa heran, mempertanyakan apakah itu lelucon, karena menurutnya jika ada yang harus dilayani, seharusnya itu adalah Zhou Shen, bukan dirinya yang justru sudah pernah ia kalahkan. Mendengar hal itu, Jiarui langsung tersinggung dan mempertanyakan apakah Wen Hao baru saja bergabung namun sudah bersikap seolah pemimpin. Di tengah suasana itu, Zhou Shen justru merasa hangat, menyadari bahwa ia memiliki rekan-rekan yang luar biasa dan dalam hatinya ia merasa beruntung masih bisa bertahan hingga saat ini. Karena jika tidak, ia tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk bertemu dengan mereka semua. Setelah itu, di ruang pelatihan, Zhou Shen terus membayangkan bahwa cara para oracle berkembang sebenarnya sederhana, yakni dengan membiarkan tubuh menyerap energi bintang, dan semakin banyak energi yang diserap, semakin tinggi pula tingkatnya, layaknya bar pengalaman dalam sebuah permainan. Namun, ia segera menyadari bahwa laju penyerapan ternyata jauh lebih rumit dari yang ia bayangkan. Ia sudah menggunakan peralatan untuk memaksimalkan intensitas latihan, tetapi tingkat penyerapannya tetap rendah. Ia memahami bahwa energi bintang di dalam tubuhnya tidak terserap tepat waktu, dan jika terus berlangsung lambat seperti ini, energi itu hanya akan terlepas begitu saja dan terbuang sia-sia. Ia bahkan tidak lagi heran jika ada orang yang tetap berada di tingkat yang sama sepanjang hidup mereka. Bahkan, jika ia mempertahankan ritme saat ini, ia tidak akan pernah mencapai tingkat 4 sebelum kompetisi dimulai. Di saat itulah Jiarui muncul, mengeluh bahwa latihan gratis mulai terasa membosankan, lalu mengajaknya bertarung untuk mengubah suasana. Hal ini membuat Zhou Shen merenung, karena hanya saat ia dipaksa menghadapi makhluk buas sebelumnya, ia secara tidak sengaja mampu memahami dan menyerap energi bintang. Dari pemikiran itu, ia mengatakan bahwa ia memiliki sebuah ide dan membutuhkan bantuan semua orang. Mereka pun menuju tempat latihan, dan Xiaoxia mengaktifkan teknik pukulan tariannya seperti Cloud Strike. Lalu keduanya menyerang Zhou Shen secara bersamaan. Namun, Zhou Shen hanya bertahan dan menghindari setiap serangan dengan tenang. Setelah sesi latihan itu, ia menyadari bahwa mereka telah berlatih hampir 1 jam dan menyarankan semua orang untuk beristirahat. Xiaoxia mengakui bahwa ia awalnya mengira pertarungan 2 lawan 1 hanyalah lelucon dan tidak menyangka mereka bahkan tidak mampu menyentuhnya. Jiarui setuju, tetapi mengakui bahwa metode tersebut luar biasa karena ia tidak perlu lagi memikirkan menang atau kalah. Zhou Shen kemudian memperingatkan bahwa putaran berikutnya akan menjadi penentu. Setelah itu, ia mengamati teman-temannya dan menyimpulkan bahwa dugaannya benar karena dalam jenis pertarungan seperti itu, tingkat penyerapan meningkat drastis. Ia tahu bahwa selama laju penyerapannya tinggi, ia bisa mencoba metode yang ada dalam pikirannya. Ia juga memahami bahwa demi menjaga keamanan orang biasa, energi bintang dalam suplemen umum telah diencerkan secara signifikan. Jika kualitas fisik seseorang biasa saja dan tingkat penyerapannya rendah, bahkan meminum ribuan botol pun tidak akan meningkatkan tingkat mereka. Berdasarkan pengamatannya, energi bintang pinjaman memiliki konsentrasi 100 kali lebih tinggi dibandingkan suplemen. Dengan kapasitas tubuhnya saat ini, menyerapnya secara langsung jelas akan membuat tubuhnya tidak mampu menahan tekanan tersebut. Namun, ia menyadari bahwa ia mungkin bisa membuat energi pinjaman itu menjadi permanen, dan demi meningkatkan tingkat dengan cepat, hal itu layak dicoba. Dengan tekad itu, ia menggunakan kekuatan pinjaman tersebut dan baru menyadari betapa luar biasanya jumlah energi yang bisa ia pinjam. Ia tahu bahwa hal ini telah memungkinkannya naik 2 tingkat berturut-turut. Perlahan, ia mulai memadatkan energi itu semaksimal mungkin sebelum akhirnya mengaktifkan proses penyerapan. Tubuhnya mulai menarik seluruh kekuatan itu ke dalam dadanya.
Keringat dingin mulai mengalir karena ia tidak menyangka bahwa bahkan jumlah kecil saja sudah terasa begitu berlebihan, seolah seluruh tubuhnya langsung dipenuhi energi. Ia menyadari bahwa meskipun berusaha menahan, tubuhnya tetap menyerap terlalu banyak. Dan jika terus seperti itu, tubuhnya tidak akan mampu menahannya. Dengan cepat, ia mengangkat tangannya untuk melepaskan seluruh energi tersebut. Dan kekuatan itu melesat ke langit, membuat semua orang di dalam aula terkejut dan bertanya-tanya, apakah sedang terjadi gempa, atau apakah Zhao-Shen baru saja melepaskan energi bintang dalam jumlah besar. Pada saat itu, sosok iblis jahat muncul, menanyakan apa yang terjadi karena ia merasakan kekuatan yang aneh. Melihat tubuh Zhao-Shen yang dipenuhi energi, ia mempertanyakan apakah ia telah menyerap energi bintang pinjaman. Zhao-Shen mengakui bahwa ia mencoba mengendalikannya saat jumlahnya masih sedikit, tetapi ternyata berhasil sepenuhnya. Iblis jahat itu merasa tidak percaya karena Zhao-Shen mampu menyerap energinya tanpa mengalami kehancuran. Bahkan mulai bertanya, apakah ia benar-benar sosok yang telah ditakdirkan. Zhao-Shen menanyakan maksudnya, tetapi buku itu hanya mengelak dan mengatakan bahwa selama ia tetap hidup, itu sudah cukup. Tak lama kemudian, sang guru datang dan menanyakan apa yang terjadi. Mereka menjelaskan bahwa mereka hanya sedang berlatih hingga tiba-tiba Zhao-Shen melepaskan energi besar. Guru itu terkejut saat melihat energi yang begitu kuat mengalir dari tubuh Zhao-Shen. Lalu segera meminta seseorang mengambil alat pendeteksi. Setelah pengujian dilakukan, hasilnya menunjukkan bahwa ia telah mencapai tingkat 3. Semua orang terdiam, tidak yakin dengan apa yang baru saja mereka lihat. Karena itu, Zhang segera berlari secepat mungkin untuk melaporkan hal ini kepada kepala sekolah, karena sudah lama sekolah mereka tidak memiliki siswa tingkat 3. Xiao Xia tiba-tiba mendekat, lalu ia meminta Zhao-Shen mengajarinya bagaimana ia bisa naik tingkat, tetapi ia hanya menyuruhnya untuk terus berlatih, karena pada waktunya ia akan mencapainya. Jarui mengatakan bahwa ia tidak terkejut karena Zhao-Shen tampak sangat bersemangat dalam pertarungan sebelumnya, sementara yang lain bertanya-tanya, apakah dengan terus berlatih, mereka juga bisa mencapai tingkat yang sama. Di tengah keramaian itu, Zhao-Shen bertanya kepada iblis jahat, apakah ia tidak akan memarahinya. Buku itu menjawab bahwa ia sudah terbiasa, dan karena Zhao-Shen berkembang dengan cepat, ia tidak akan membuang waktu untuk berdebat, karena yang terpenting adalah membuatnya semakin kuat. Zhao-Shen bahkan mengatakan bahwa ia tidak perlu khawatir, karena masih ada banyak energi yang tersimpan, dan ketika tubuhnya selesai menyerap semuanya, kemungkinan besar ia akan mencapai tingkat 4. Iblis jahat itu hanya menatapnya dalam diam. Waktu pun berlalu, dan tersisa 55 hari sebelum turnamen pertukaran dimulai. Selama periode itu, Zhao-Shen terus berlatih, baik sendirian maupun bersama timnya. Hari demi hari berlalu hingga akhirnya tiba tanggal 6 September, hari di mana tidak ada lagi waktu tersisa sebelum turnamen dimulai. Di lokasi acara, semua orang dibuat kagum karena tidak menyangka panggungnya akan sebesar itu. Xiao Xia dan Jarui sempat kagum dengan panggung yang begitu megah dan ia berkata bahwa jumlah pesertanya kali ini lebih banyak. Wen Hao menanyakan kepada Zhao-Shen apakah ia siap menghadapi pertarungan tingkat 4, mengingat perbedaan antara tingkat 3 dan 4 sangat besar. Ia menjawab dengan tenang agar tidak perlu khawatir, karena kepala sekolah hanya memintanya untuk berpartisipasi semampunya dan tetap berusaha meraih kemenangan. Jika situasi menjadi berbahaya, ia akan memilih untuk mundur. Timnya pun memberikan semangat, meskipun mereka harus berpisah karena area istirahat untuk tingkat 3 dan 4 berbeda. Zhao-Shen mengucapkan perpisahan, menyadari bahwa momen yang dinantikan akhirnya telah tiba, dan ia harus bersiap menghadapi apa yang akan datang.